Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Boleh tepuk tangan dulu nggak teman-teman biar semangat nih yang udah datang. Gak kenal maka gak sayang ya, jadi perkenalan dulu karena nanti seharian ini bakal ditemenin sama aku. Aku Sheila Oktarina teman-teman ya. Yang seperti biasa kalau udah sering menyaksikan live stream di liputan6.com pasti ada muka aku nih. Oke, kita bakal kenalan dulu karena tadi aku udah kenalan, sekarang gantian teman-teman kenalan ya. Aku mau absen dulu yang udah datang dari Universitas Indonesia Esa Unggul, ada? Boleh angkat tangan? Oke, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman dari Esgul sama Ibu dosennya ya. Halo Bu, selamat siang menjelang sore. Terus dari Universitas Juanda Bogor. Oke, tepuk tangan buat Universitas Juanda Bogor. Tadi OTW-nya dari jam berapa tadi? Jam 11 ya, oke. Terus ada fact checker UI. Teman-teman dari UI, oi keren. Dari teman-teman Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, ada yang udah datang? Oh belum, masih di jalan ya. Udah toleh kanan kiri aja nih cari yang mana. Oke, teman-teman selamat datang di sini dan nanti kita akan bersama-sama ya di Kumpul Fakta hari ini. Nanti kita bakal diskusi, terus ada seru-seruan juga, ada kuis juga nih. Nanti kita bakal bagi-bagi uang elektronik Rp100.000. Siapa yang mau? Ih, nggak semangat. Kalau nggak ada, biar buat aku aja nih yang bawa pulang nih. Oke, tadi pas pendaftaran teman-teman udah dikasih tahu belum yang download aplikasi Universe? Ada? Udah download semua? Udah, terima kasih. Jadi ada benefitnya loh kalau misalnya teman-teman download aplikasi Universe. Karena di sana, di aplikasi itu bisa gabung banyak banget community ya. Jadi teman-teman passionnya apa, sukanya apa langsung join aja. Misalnya nih yang suka film, terus musik atau K-pop. Pokoknya banyak banget komunitas menarik yang ada di aplikasi Universe. Yes. Jangan lupa juga keseruan hari ini boleh diposting. Tadi kayaknya udah mulai video-video tuh ya. Jadi tag aja di Instagram teman-teman. Jangan lupa mentionnya di @liputan6 dan juga Sheilarin ya. Anyway itu Instagram aku. Oke, teman-teman yang datang pastinya udah tahu juga kalau kita bakal ngebahas soal cek fakta. Karena di sekeliling kita ini kan banyak hoax-hoax yang bertebaran ya. Jangan sampai kita juga akhirnya terpapar sama yang namanya hoax. That's why kenapa kita harus berhati-hati. Nah di liputan6.com juga teman-teman bisa cek kalau misalnya nih tahu gitu ya saudara, teman-teman, keluarga yang bingung-bingung ada hoax yang dibaca gitu ya di artikel ataupun di medsos. Tinggal chat aja. Ya chatbotnya di liputan6.com misalnya kata kuncinya baju gitu ya, ada hoax tentang baju. Di situ udah langsung muncul nih di chatbotnya. WhatsAppnya udah tahu nomornya belum? Belum? Nih aku kasih tahu ya, WhatsAppnya di 081197876760. Jadi misalnya ada kata kunci hoax apa yang teman-teman pengen cari tahu, langsung aja WA ke situ, pasti nanti terjawab semuanya gitu ya. Kata kuncinya hoax pilkada atau mungkin hoax, anyway semuanya banyak banget, oke? Nah ya udah kalau gitu sebelum kita mulai rangkaian di hari ini acaranya teman-teman ya. Aku mau undang dulu pemimpin redaksi dari liputan6.com untuk memberikan sambutan ya. Ada Mbak Elin Kristanti untuk dapat memberikan sambutan. Monggo Mbak Elin kami persilahkan. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah datang di acara Kumpul Fakta hari ini. Terima kasih juga Dr. Dirga sudah hadir. Ya, Dr. Dirga ini narasumber kita hari ini itu sosok yang luar biasa karena sejak pandemi COVID-19 itu sudah sama-sama bersama kita semua bersama liputan6.com melawan hoax di pandemi. Itu kan pandemi luar biasa ya. Kita tepuk tangan buat Dr. Dirga. Jadi ini adalah upaya kita semua untuk melawan hoax. Kenapa hari ini Kumpul Fakta menghadirkan seorang dokter, bukan hanya karena Dr. Dirga sudah banyak bekerja sama dengan Liputan 6 saat ke pandemi dokter ya, tapi juga tahu nggak teman-teman semua bahwa
hoax yang paling banyak itu adalah soal kesehatan. Dari soal sakit encok sampai penyakit yang mematikan itu ada aja obat ajaibnya tanda kutip. Banyak yang orang-orang yang malas ke dokter atau takut ke dokter tapi kemudian malah mengkonsumsi apalah itu buah, apalah itu ramuan yang itu ternyata bisa membahayakan nyawa pasien, bahkan mematikan. Jadi itu kenapa hari ini kami mengundang Dr. Dirga di sini untuk membahas soal seputar hoax soal kesehatan, meskipun sudah tidak lagi COVID tapi tetap aja menjadi banyak banget loh sel yang soal kesehatan itu. Jadi ini kumpul fakta ini adalah bagian dari liputan6.com untuk mengajak kawan-kawan semua di sini dan juga pemirsa di rumah untuk sama-sama melawan hoax dan mengkampanyekan fakta, bukan sesuatu yang belum diverifikasi kebenarannya. Begitu dari saya, terima kasih sekali lagi dan jangan pernah menyerah untuk melawan hoax dan jangan pernah mundur untuk memberikan fakta pada orang lain. Terima kasih Mbak Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Elin selaku pemimpin redaksi dari liputan6.com. Oke, so teman-teman tadi kan aku udah sempat mention ya, aku mau bagi-bagi hadiah Rp100.000 nih, ada kuis buat teman-teman ya, buat 3 orang yang beruntung yang bisa membawa pulang Rp100.000 nih. Tapi dibagi 2 sesi ya. Yang pertama buat pemanasan dulu nih, 1 orang yang beruntung siapakah kira-kira ya, yang bisa berhasil menjawab pertanyaan dari aku. Oke, ini mau mengajukan diri, angkat tangan sendiri kah atau ditunjuk nih? Oke, pertanyaannya gampang kok, nggak susah-susah gitu ya. Yang pasti namanya pertanyaan pasti ada jawabannya ya. Nggak salah, nggak benar juga sih anyway. Oke, kalau begitu langsung aja aku bakal bacain pertanyaannya nih buat teman-teman. Yang berani angkat tangan ya, langsung cepet ya. Sat-set gitu kan. Pertanyaannya, minum air putih 8 gelas per hari itu tidak wajib. Hoax atau fakta? Cuma 2 orang, tapi lebih duluan kamu. Gak apa-apa, temennya dulu ya. Sini, maju. Kayaknya nih kamu udah sering ya jawab pertanyaan ya. Langganan nih kamu ya. Minum air putih 8 gelas per hari itu enggak wajib. Hoax apa fakta? Betul, tidak wajib. Alasan tidak wajib karena itu spesifik 8 gelas, sedangkan tubuh manusia itu berbeda-beda dari satu individu dengan individu lainnya. Jadi orang yang misalnya berbadan tinggi 190 cm dengan berat 100 kilo itu kebutuhan airnya akan lebih banyak dibanding orang yang misalnya tingginya hanya 160 cm dengan berat badan 50 kilo. Kamu dari mana sih? Namanya siapa? Aku Nawa dari UI. Oke, Nawa dari UI. Tadi udah kasih jawaban ya, jawabannya berarti fakta ya? Iya, tidak wajib. Tidak wajib, jadi emang benar manusia itu gak wajib minum 8 gelas per hari. Tadi dia juga bilang nih katanya, orang yang punya berat badan dan tinggi yang berbeda-beda gitu ya. Kalau berat badan dan tinggi kamu berapa nih berarti? Buat tinggi sendiri kayaknya aku kurang tahu tapi sekitar 170-an ke bawah. Kalau beratnya mungkin 92. Kalau aku sendiri sebenarnya lumayan banyak tapi typically aku minum sehari 3 liter lebih. Karena aku juga banyak beraktivitas jadi perlu banyak air. Jadi gimana jawabannya, benar apa enggak nih teman-teman? Benar? Benar ya? Coba kita lihat dulu. Kata kunci jawabannya ini hoax apa fakta? Yes, dan jawabannya adalah fakta, jadi betul ya. Setiap orang tuh punya kebutuhan air yang berbeda-beda. Rp100.000 buat kamu. Oke, Nawa dari UI. Oke, nanti boleh ada panitia di belakang dicatat nomor HP-nya ya, biar nanti transfer. Thank you. Oke, itu pemanasan ya, nanti kira-kira pertanyaannya akan seperti itu teman-teman. Masih ada 2 orang lagi nanti kesempatan di akhir acara, jadi jangan kemana-mana ya, tetap semangat pastinya. Oke, kalau gitu gak usah berlama-lama, kita bakal langsung aja diskusi dan talk show, karena narasumber kita yang luar biasa juga sudah hadir gitu ya. Tapi pastinya tadi kan aku juga udah sempat ngingetin teman-teman kalau
Misalnya di depan tadi udah dikasih tahu buat download aplikasi Universe. Nah, untuk biar lebih jelasnya, untuk lebih lengkapnya, ini bakal dijelasin nih tentang aplikasi Universe itu sendiri gitu ya. Dari Universe Community Relation yang akan ngejelasin ada Mbak Mita Anandayu, kita persilahkan. Boleh kita kasih tepuk tangan dong, jangan ragu-ragu. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Makasih banget udah datang dan welcome to KLY Office ya. Ini kantor kami. Ada mungkin yang belum pernah ke sini, kalau misalkan sudah mungkin bisa mampir-mampir lagi ke sini, udah tahu tempatnya. Dan ya, tadi beberapa mungkin sudah ada atau mungkin bahkan semua udah sempat download Universe. Di situ juga udah ada mungkin untuk sebagai pengingat, mungkin ada yang belum download, di situ bisa di-download. Aku pengen kenalin jadi sebetulnya kalau misalnya teman-teman tadi kan nggak tahu ya, cuman suruh download aja itu sebenarnya apa gitu kan. Nah di sini aku bakal kenalin seperti yang udah ada di layar juga. Jadi sebenarnya Universe itu apa, kemudian aplikasi Universe sendiri itu apa, semua akan aku bahas di sini. Karena ini memang aku rasa cocok buat teman-teman yang masih kuliah dan teman-teman yang memang tertarik dengan dunia komunitas, nggak cuma cek fakta aja, tapi misalnya nih teman-teman ada yang suka sama Korea mungkin, atau misal tergabung sama salah satu fanbase, bikin event, semuanya nggak cuma Korea aja, musik, film, semua bisa masuk di komunitas Universe ini gitu. Nah untuk slide selanjutnya, ya jadi sebenarnya kenapa kita namain Universe, jadi udah ketahuan lah ya kapan lagi Universe, kita ambilnya dari situ gitu. Kenapa? Karena memang kalau di kapan lagi Universe ini kan kita punya komunitas di masing-masing kanal, jadi seperti liputan6.com itu punya cek fakta. Kemudian saya pegang 4 komunitas, yang pertama itu ada dari komunitas pembacanya Kapan Lagi, itu kita lebih spesifik sebenarnya di Kapan Lagi Korea. Kemudian pegang Vimela juga, vimela.com ini nama komunitasnya ada Vimela Hood. Kemudian ada Movieverse dan satu lagi itu ada Mentari TV Kids gitu. Jadi ada 4 komunitas yang saya pegang dan kalau teman-teman mau gabung juga boleh karena memang terbuka untuk siapapun yang sesuai dengan minat teman-teman gitu. Nah masih under MTech juga, jadi Kapan Lagi Universe ini jadi satu media grup online terbesar di Indonesia. Dan sebagai pengingat aja, jadi kalau MTech ini mungkin teman-teman kenal ada kayak Indosiar, SCTV, video.com itu ya, itu masuk di MTech, termasuk juga Kapan Lagi Universe. Nah selanjutnya, oke, next. Nah ini dia, seperti yang aku bilang tadi, jadi masing-masing ini punya komunitas, punya member. Kita manage-nya di mana sih? Kita ada di WhatsApp group gitu. Jadi sebelum ada aplikasi Universe ini kita punya WhatsApp group, termasuk sekarang masih ada. Terbanyak itu ada Kapan Lagi Korea yang kebetulan aku pegang juga, itu total ada 11.000 member dan ya di WhatsApp group itu aku yang handle juga, jadi total ada 150 grup. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung Koreaan itu boleh banget di situ. Kemudian ada Movieverse yang suka film juga ada sekitar 4.000 member yang ada di WhatsApp group. Dari berbagai daerah dan juga berbagai fandom ya untuk Koreanya gitu. Nah total sih kita di Kapan Lagi Universe itu ada sekitar 20.000 member yang terregistrasi, ada sekitar 70.000 member. Itu 20 itu ada di WhatsApp group, kalau itu 70 untuk yang ada di community room kita. Jadi kalau misalnya di aplikasi ketika buka, di situ ada banyak room-room dari masing-masing komunitas gitu. Selanjutnya. Oke, nah dari komunitas-komunitas tadi, jadi sebenarnya kita tuh mikir, kita punya komunitas, tapi kita kalau misalnya nggak punya platformnya itu kok kayaknya masih ada yang kurang gitu. Ternyata kebutuhan teman-teman komunitas di luar, external community kita sebutnya, itu tuh juga sama. Jadi kayak butuh platform untuk manage member, kemudian untuk gateway payment juga gitu. Nah makanya akhirnya kami bikin aplikasi Universe ini. Selanjutnya,
Ya, ini dia ya. Jadi memang aplikasi Universe ini bisa jadi one stop platform lah buat teman-teman komunitas. Jadi kalau misalnya punya event yang mau pendaftaran di Universe tuh bisa banget gitu. Mungkin kita lanjut lagi. Nah, ini bisa di-download di App Store dan juga Google Play. Next lagi. Oke, next lagi. Jadi memang di aplikasi itu ada banyak fitur ya. Jadi kalau misalnya di fitur yang pertama, kita next aja. Ah, ini dia. Jadi ada community index. Kalau misalnya buka Universe itu nanti akan muncul komunitas-komunitas yang ada di dalam Universe gitu. Baik itu komunitas internal kami maupun juga yang ada di luar gitu. Jadi nggak cuma sekedar K-pop aja seperti yang aku bilang tadi, tapi ada musik, ada film, ada macam-macam deh pokoknya kita udah ada ratusan komunitas yang ada di dalamnya gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya buka lagi itu akan ada event page-nya. Jadi kami memberikan space khusus untuk teman-teman komunitas memperkenalkan komunitasnya itu seperti apa gitu. Jadi di dalam community room ini, kami sebutnya community room, itu bisa memperkenalkan komunitas, kemudian ada list event apa aja sih yang lagi dibikin, dan juga ada demografinya. Nah khusus untuk demografi ini teman-teman hanya bisa diakses untuk moderatornya aja, atau yang memang bikin roomnya, jadi nggak bisa diakses sama umum. Jadi misalnya kalau kalian punya acara, biasanya nih yang pernah nih ada acara kampus, kita pernah kerjasama sama UGM, terus sama Stikom, itu bikin acara di kampus mereka. Kalau UGM itu waktu itu Korean Day, kemudian Stikom itu juga sama masih Korea, ada Inter-K-Fest namanya, itu buka pendaftarnya di kita juga gitu. Nah itu bisa banget gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan community room ini untuk memperkenalkan komunitasnya ataupun juga kampusnya, kemudian bikin eventnya juga di situ, untuk pembayarannya juga di situ gitu. Kami gratis untuk bikin event page ya kami sebutnya, atau buka pendaftarannya itu tuh gratis. Jadi nggak ada biaya administrasi atau platform yang dikenakan. Kemudian paling cuman kayak pembeli itu dikenakan biaya admin. Jadi kalau misalnya belinya harga 50.000, mereka akan bayar sesuai dengan biaya admin dari masing-masing. Misalnya kayak Kris gitu ya, atau virtual bank kayak gitu. Tapi yang dibayarkan ke kami itu tuh tidak ada. Gitu. Jadi gratis bisa dimanfaatkan teman-teman semua di sini untuk misalnya buka pendaftaran event, baik itu yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Gitu. Nah, keunggulannya, jadi kalau misalnya di komunitas ini gitu ya, jadi kalau misalnya pas buka Universe, itu kalian bisa mendapatkan member-member baru atau mungkin exposure yang lebih didapat dari teman-teman komunitas lain gitu. Jadi kayak misalnya ada dari komunitas lain yang tertarik nih, kalian ada event kampus gitu ya, itu begitu buka ada event, ada eventnya dari anak UI nih, ada eventnya dari kampus mana gitu kan. Nah itu bisa nanti sebagai buat ngepromoin gitu ya di di apps ini gitu. Terus selanjutnya, nah ternyata udah selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bergabung, ini masih ada. Ya ini jadi gambaran dari event page-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka pendaftaran, begitu diklik itu akan ada detailnya gitu. Nah ada detail tanggal, tempat, kemudian ada keterangan juga free atau enggaknya. Kemudian nanti akan diarahkan ke di bawah scroll tuh daftar event, dan mereka akan mendapatkan e-ticket, kita sebutnya e-ticket. Kemudian di situ bisa dilihat ada barcode-nya, dan barcode ini itu tuh bisa bermanfaat banget buat teman-teman ketika masuk misalnya bikin konser nih ya, atau bikin event gitu. Diklik di scan, nanti akan muncul total berapa orang yang udah datang, kemudian namanya siapa orang yang datang ini gitu, sehingga kita bisa nge-tracking dari counting ini gitu. Jadi kayak di konser-konser gitu. Jadi bisa dimanfaatkan buat teman-teman kalau misalkan ada event, boleh banget manfaatkan aplikasi ini, atau mungkin pengen gabung di komunitas-komunitas lain, itu juga boleh banget gitu. Terus caranya tadi mungkin di slide terakhir.
Bisa di next. Oke, jadi nah ini dia. Jadi caranya tinggal klik aja tanda plus yang ada di di kanan bawah. Kemudian nanti tinggal isi aja sesuai dengan data yang diarahkan di situ gitu. Jadi seperti itu untuk Universe App, semoga saja bermanfaat buat teman-teman kampus gitu ya, atau teman-teman yang memang tertarik dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, karena kita memang nggak cuma di daerah Jabodetabek aja, tapi kita di Surabaya ada, di Jogja ada, di Medan ada, di semua daerah kita boleh pakai yang namanya Universe gitu. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Oke, langsung aja nggak usah berlama-lama lagi teman-teman. Kalau tadi udah dijelasin mengenai aplikasi Universe, dan langsung aja kita ke inti acara hari ini. Kita bakal diskusi dan talk show bersama dengan narasumber kita. Ada Dr. Dirga Saktiram, BMSC SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kami persilahkan Dok. Boleh tepuk tangan untuk Dr. Dirga. Cek, oke. Ya. Oke, Dokter Dirga apa kabar nih? Baik, udah sering ketemu ya? Udah sering ketemu, Dari tapi kan ini live ya. Betul, biasanya online. kita live streaming gitu kan. Di Healthy Monday, atau waktu itu kita ada segmen yang memang membahas soal hoax-hoax COVID di virtual class. Nah ini spesial juga karena ini first time kita berhadapan ya, one on one, dan juga teman-teman juga menyaksikan langsung diskusi kita. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya, boleh juga, oke ya. Ya, nanti kita akan bagi dua segmennya. Habis ini kita bakal talk show juga gitu ya mengenai cek fakta dan acara ini. Nah, yang pertama kita akan ngobrol dulu barengan sama Dokter Dirga nih. Nah, kalau kita ngomongin soal kesehatan ya Dok ya, tadi udah sempat di-mention sama Mbak Elin nih, karena hoax-hoax yang banyak itu kan bertebaran di situ tentang kesehatan isu-isunya gitu loh. Jadi ini emang gak hilang-hilang sih, selalu gitu. Ada yang bilang nasi putih dihangatkan lebih dari 12 jam bisa bikin kanker. Terus ada juga hoax soal vaksin, ya kan, pas pandemi waktu itu banyak sekali. Nah menurut Dokter Dirga nih, apa sih yang bikin hoax kesehatan itu sampai sekarang masih terus rame, terutama di media sosial? Oke, baik. Jadi nomor satu kembali lagi ya soal literasi sih, termasuk literasi kesehatan ya. Jadi kita ini penduduk Indonesia itu kita tahu literasinya sangat minim, apalagi di bidang kesehatan. Ini kayaknya teman-teman mahasiswa banyak di sini. Teman-teman tahu nggak, hanya 10% penduduk Indonesia yang berhasil sampai bangku S1. Ya, jadi teman-teman segmen yang paling sedikit yang diharapkan paling literate sebetulnya, paling melek mata. Jadi bukan ikut-ikutan kemakan hoax, apalagi membuat hoax, jangan ya. Teman-teman adalah diharapkan yang paling melek soal kesehatan. Jadi itu satu, soal literasi. Kita itu udah jelas, misalkan besok ya ada event A, udah jelas tuh jam berapa ini. Ntar ditanya lagi di grup kan, ini besok jam berapa datangnya ya. Jadi ayo dong biasain baca gitu ya, jangan males-males. Apalagi teman-teman mahasiswa yang harusnya lagi panas-panasnya. Nomor dua, kenapa hoax kesehatan itu ini banget? Karena memang sifat media sosial terutama itu kan membolehkan penyebar luasan tanpa verifikasi secara masif ya. Terus memang kesehatan itu isu yang sangat sensitif gitu loh, yang setiap hari kita bicarakan gitu, sangat menarik ya. Apalagi kalau hoax itu kan biasanya memainkan emosi, itu ciri khasnya hoax ya. Jadi dia nggak pada fakta tapi emosi gitu kan. Kalau kesehatan apalagi tuh, misalkan anak saya ya atau anak saudara saya dulu kenapa gitu kan, atau salah minum obat akhirnya sakit gitu itu. Itu termasuk. Terus yang ketiga juga mungkin saya melihat ada ketidakpercayaan Mbak Sila terhadap otoritas kesehatan gitu. Jadi teman-teman masyarakat penduduk itu lebih senang baca dari antah berantah daripada dengerin dokter yang ngomong atau Kementerian Kesehatan gitu ya. Ini juga kritik sih, PR bagi kami, bagi praktisi kesehatan, bahwa jangan-jangan selama ini dokter itu tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu. Ya, jadi sehingga pengetahuannya tidak sampai kepada masyarakat. Mungkin itu sebagai pengantar kenapa 3 hal itu. Oke, yang perlu digarisbawahi tadi literasi berarti ya. Nah menurut catatan dari Komdigi Desember 2023, hoax kesehatan berada di urutan pertama di media sosial. Ada 2.357 konten. Begitu juga dengan survei APG pada periode 18 Desember 2023.
kemudian 19 Januari 2024. Hoax kesehatan masih jadi salah satu yang paling banyak di medsos. Nah, menurut dokter nih, apakah kondisi ini tuh bakal mengganggu kerja para tenaga kesehatan nggak sih, dan juga orang-orang di bidang kesehatan gitu loh, apalagi hoax-hoax ini menyerang begitu kan? Jelas ya, apa pengaruh hoax terhadap dua ya, tenaga kesehatan dan masyarakat. Kalau buat saya, kami tenaga kesehatan tentu ini nambah kerjaan sih. Jadi selain mengobati pasien, melayani orang yang sakit, berarti juga ada upaya effort untuk meluruskan ya. Tapi sebenarnya saya senang bahwa sejak pandemi terutama banyak dokter yang akhirnya turun gunung gitu, meramaikan media sosial, membanjiri konten-konten yang positif, karena konten hoax, konten negatif harus dilawan dengan konten yang positif, yang beneran gitu ya, yang tidak hoax gitu. Itu nambah kerjaan tapi it's okay, jadi nggak apa-apa. Nah yang kedua lebih bahaya, dampaknya terhadap masyarakat, terhadap warga. Hoax kesehatan itu selalu berbahaya karena taruhannya nyawa. Ya, itu istimewanya hoax tentang kesehatan. Kalau hoax di bidang yang lain barangkali tidak sefatal itu gitu. Waktu pandemi saya kira sudah banyak terbukti ya. Ada orang tidak percaya, tidak mau vaksin, meninggal. Udah jelas COVID-nya positif, dibilangnya ini konspirasi nggak mau minum obat, meninggal. Itu hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi hoax kesehatan itu taruhannya adalah nyawa. Hoax taruhannya itu nyawa, bener banget, apalagi mempengaruhi soal kesehatan. That's why kenapa kita bikin acara ini gitu ya teman-teman ya, karena memang kita biar harus melek juga gitu ya. Meskipun di luaran sana gitu kan orang banyak nggak tahu. Nah itulah gunanya acara ini, sehingga kita pun juga bisa menyebarkan ke teman-teman atau saudara kita di luaran sana bahayanya hoax itu, seperti tadi yang udah disampaikan sama Dokter Dirga gitu ya, mengancam nyawa, bener ya. Apalagi kalau kita lihat ke belakang di mana teknologi sangat marak sekali di media sosial. Kita kan juga semuanya sebagai Gen Z pengguna media sosial. Benar nggak teman-teman? Benar pastikan. Oke. Ya udah kalau gitu biar lebih seru gitu ya. That's why kenapa ada acara ini nih, saya mau panggil redaktur pelaksana dari liputan.com, ada Mas Edu Kresnadeva untuk menjelaskan juga sekarang. Boleh Mas Edu ikut bergabung bersama kita begitu di sini. Nih Mas Edu bakal ngasih tahu teman-teman juga gitu ya, kenapa acara ini nih ada gitu loh. Silakan. Iya nggak apa-apa, udah biasa. Oke. Mas Edu boleh dijelasin dong ke teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol sama Dokter Dirga tentang bahayanya hoax di kesehatan gitu kan. Sekarang kalau dari Mas Edu sendiri, kenapa kita melaksanakan kumpul-kumpul fakta ini gitu ya. Silahkan Mas Edu. Ada Bu Fajrina, terima kasih sudah menyempatkan, dan juga tandem kita selama ini fact checker UI ya, mahasiswa fact checker nih, Nawa dan kawan-kawan, terima kasih sudah datang, juga teman-teman yang lain fact checker. Tapi pertanyaannya apa? Tujuan dan acara kita kumpul-kumpul ya, ini loh Mas Edu. Oke. Jadi sebelumnya waktu di TOR itu juga sudah saya sampaikan bahwa kumpul fakta ini salah satu bagian dari kampanye kita terkait literasi digital dan perangi hoax lah gitu istilah kerennya. Jadi kita pengen juga tidak hanya dari media, tidak hanya dari masyarakat sipil yang khusus bergerak di bidang literasi digital dan juga combating hoaxes ini, tapi juga teman-teman mahasiswa terutama sebagai Gen Z yang saat ini punya pikiran-pikiran lebih luas dan juga lebih dekat dengan gadget-gadget sekarang, teknologi itu juga dalam tanda kutip seharusnya juga memahami hal ini. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga kalau bisa juga disebarkan ke keluarganya, lingkungan terdekatnya, syukur-syukur ke teman-teman tempat teman-teman menimba ilmu di kampus misalnya. Makanya juga kami cukup sering mengundang mahasiswa-mahasiswa ya Sheila ya. Kita juga keluar daerah juga, kita punya acara roadshow juga, pernah ke Juanda juga di Bogor. Ini Universitas Juanda nih di Bogor ya, mereka datang sini. Terima kasih.
Nah mungkin untuk kedepannya juga kita mungkin akan lebih aktif lagi melibatkan teman-teman dari mahasiswa gitu kira-kira Sheila. Oke, nah kalau tadi juga sempat dikasih tahu sama Mas Edu memang tujuan dari kumpul-kumpul fakta ini ya untuk mengedukasi kita, untuk menyebarkan keluar sana ke teman-teman yang memang juga perlu gitu kan, kita kasih tahu bahwa hoax itu berbahaya. Tadi udah di-mention sama Dokter Dirga juga. Terus kan ada cek fakta nih Mas Edu, sebenarnya Iya. cek fakta itu apa sih dan korelasinya apa nih sama kegiatan kita dengan hoax-hoax yang ada? Iya. Oke, kalau cek fakta memang sudah namanya mengecek ya, mengecek fakta. Tapi sebetulnya cek fakta itu kan memang sudah bagian melihat dari profesi wartawan ya, jurnalistik ya. Ini teman-teman yang dari ilmu komunikasi mungkin tahu ya. Dalam jurnalistik itu kan memang cek fakta sama dengan verifikasi itu nomor 1 ya. Jadi kerja wartawan itu jurnalistik, verifikasi, intinya gitu ya. Sampai capek, sampai benar-benar yang akurat baru disebarkan kepada masyarakat. Tetapi memang ketika itu awal-awal tahun 40-an ya sebelum Perang Dunia Kedua memang ada khusus fact checker yang membantu wartawan. Jadi ada fact checkernya, setiap reporter didampingi oleh fact checker untuk mengecek data dulu baru dibuatkan beritanya. Itu pertama-tama ketika itu di Inggris ya, lebih banyak ya di Eropa lah. Kemudian seiring berjalannya waktu kemudian fact checker dianggap dalam tanda kutip tidak perlu lagi karena itu sudah melekat dengan pekerjaan wartawan, makanya profesi fact checker agak sempat terlupakan. Baru sekitar awal-awal atau sekitar 2015, 2014 ketika teknologi udah benar-benar luar biasa, medsos segala macam, terjadi disrupsi digital, orang bingung lagi dok mau percaya berita yang mana nih karena banyak banget gitu ya. Kalau dulu ada pandemi ini infodemi, maka itu sepertinya perlu sosok ini dihidupkan lagi, maka itu muncul ketika itu yang ramai itu yang Pilpres AS ya, Donald Trump yang pertama ya 2017 kalau nggak salah muncul, kemudian juga seiring dengan paham-paham seperti post-truth, kemudian ruang bergema, maka itu muncul. Nah kalau di Liputan 6 sendiri, kita mulai cek fakta itu 2018 ya lah. Kita bergabung di koalisi asosiasi cekfakta.com, ada sekitar 150 anggotanya, tetapi kita cukup istimewa karena kita 1 dari 5 media Indonesia yang bergabung di Fact Checking Network. Jadi cek fakta internasional dunia ya. Ada liputan6.com, Tempo, Suara, kemudian ada Tirto, kompas.com, dan satu lagi ada namanya Mavindo dok, yang luar media. Nah dari situ kita mulai banyak bergerak karena kita punya keistimewaan itu, kita punya afiliasi di luar negeri. Jadi langkah kita lumayan gampang tuh kerjasama dengan pihak luar, dengan platform juga, dengan Google, dengan Facebook, WhatsApp. Terus ada grant juga, kita berapa kali dapat grant. Jadi grant itu seperti lomba teman-teman ya. Jadi orang beri grant, mereka meminta proposal dari seluruh dunia gitu, media-media yang tergabung di asosiasi itu. Nanti dari proposal itu dilihat program mana yang paling bagus, kemudian dikasih uang untuk menjalankan program itu. Nah itu salah satunya Liputan 6 sudah 4 tahun berturut-turut ya dapat dari berbagai grant internasional, dan itu termasuk salah satu yang buat kita sama-sama, termasuk juga dengan Dokter Dirga ini selama pandemi. Terima kasih dok, hampir 3 tahun kita Sheila juga ya, dengan virtual class dengan Dokter Dirga terkait pandemi, itu salah satu yang kita lakukan untuk Grand Dok. Jadi kita lakukan itu salah satunya juga selain untuk memberikan informasi yang paling tepat kepada masyarakat, juga untuk mengembangkan bagaimana masyarakat itu lebih aware dengan berita-berita yang banyak di digital tadi gitu Sheila. Oke, betul, itu tadi ya akhirnya kenapa ada cek fakta ya teman-teman ya. Kalau gitu sekarang kita tanya, ini fakta apa hoax nih Dokter Dirga nih? Ada yang bilang katanya mandi malam ya, ini tuh bikin masalah kesehatan, bisa bikin rematik, masuk angin, paru-paru basah. Nah ini benar gak sih dok? Oke, mandi malam ya. Jadi nomor 1 mandi malam terhadap rematik. Rematik itu gampangnya radang pada sendi. Mandi malam tidak bikin rematik, jadi itu hoax. Tapi orang yang sudah punya rematik, punya radang sendi, kalau kena air dingin lebih sakit rasanya gitu. Tapi bukan penyebab, beda ya. Lihat, dia mengandung hoax tapi memang ada kebenaran setengahnya gitu ya. Terus nomor 2, mandi terhadap apa tadi yang kedua? Paru-paru basah ya, itu tidak ada hubungannya. Jadi mandi bikin kita radang paru, tidak. Tapi suhu yang dingin memang menurunkan daya tahan tubuh gitu. Tapi kalau ditanya penyebab, jawabannya tidak. Terus tadi mandi terhadap apa satu lagi? Ada 3 tadi kayaknya. Paru-paru basah. Masuk angin. Masuk angin. Ini penyakit Dalam orang kedokteran Indonesia, tidak ada masuk angin ya. Itu istilah apa itu namanya ini ya, hanya di Indonesia. Tapi masuk angin itu gini,
dalam kedokteran ada kondisi seperti itu. Jadi kalau kita mau sakit, kita merasakan tidak enak badan. Ya pusing lah, sumeng lah, apa segala macam. Itu dalam budaya kita disebut masuk angin. Tapi penyakit masuk angin itu tidak. Apakah mandi bikin masuk angin? Mandi malam tidak. Itu jadi ya. Itu ada istilahnya dalam kedokteran? Enggak ada. Enterwin, enggak ada ya, enggak ada, tidak ada. Jadi itu gejala-gejala prodromal sebelum kita akan sakit. Jadi biasanya kita sakit-sakit badan segala macam dulu, habis itu baru flu, baru pilek ya. Jadi tapi penyakit angin itu bukan masuk angin bukan penyakit gitu. Masuk angin bukan penyakit. Padahal kan udah jadi stereotip kita ya, orang Indonesia sakitnya tuh masuk angin gitu loh dok. Terus itu apa dong namanya? Kita kayak nggak enak gitu kan, nggak enak badan pegel-pegel, pusing. Itu apa? tanda tubuh mengirimkan sinyal bahwa kita akan sakit sebentar lagi. Oh gitu. Ya, bisa sakitnya macam-macam, bisa demam berdarah, bisa flu, bisa pilek ya, tidak spesifik. Itu yang disebut masuk angin. Waduh agak Gitu. serem juga ya. Berarti bisa dibilang mandi malam is okay ya? Oke. Teman-teman ada yang hobi mandi malam nggak? Ada. Tapi tuh, kalau ada. bisa pakai air hangat sih memang. Air hangat. Ya. Oh jangan. Oke, berarti hoax ya. Jadi nggak apa-apa kalau kegiatan banyak, sibuk gitu ya pulang kuliah, terus misalnya mandi malam nggak apa-apa ya. Terus kita ngomongin hoax lagi nih yang terkait kesehatan. Ini selalu disangkut pautkan dengan vaksinasi dan imunisasi nih dok. Apa sih yang paling dasar pengertian dari vaksinasi dan imunisasi yang sampai saat ini nih masih ada masyarakat yang mungkin enggak mau menjalankannya. Dan ini ada fun fact-nya. Aku pernah dengar gitu ya, ada yang bilang orang tua anaknya nggak usah diimunisasi karena nggak apa-apa kok katanya. Nah itu gimana dok? Kebetulan memang keilmuan saya di bidang vaksin nih teman-teman ya. Jadi gini, vaksin itu adalah upaya pencegahan ya. Jadi kita disuntikan vaksin, kemudian tubuh kita akan membentuk antibodi sehingga kita kebal terhadap penyakit. Itu konsep dasarnya seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kalau hoax tentang vaksin itu kenceng banget? Karena beda gini, kalau obat itu dikasih kepada orang yang sakit. Jadi kalau kamu nggak minum obat, ya kamu nggak sehat atau sampai dengan meninggal. Kalau vaksin diberikan kepada orang yang sehat, ya untuk pencegahan. Jadi secara nature-nya memang dia itu beda gitu. Terus yang kedua, belum lagi kan isinya ya, bibit penyakit lah apalah gitu. Jadi hoaxnya mau di WA, di Facebook, di Twitter, di X, di mana itu kencang sekali ya. Tapi di seluruh dunia memang vaksin itu dibicarakan seperti itu Pak, gitu ya. Nah oleh karena itu saya di sini sebagai yang ahli yang paham mengonfirmasi bahwa itu tidak benar ya. Bahwa vaksinasi itu dilakukan di seluruh dunia, udah lebih dari 1 abad kita lakukan dan jelas sekali ya bahwa itu melindungi kita dari berbagai penyakit infeksi yang berat sampai dengan kematian. Waktu pandemi jelas sekali sebetulnya ya. Harusnya pandemi itu memberi kita pelajaran gitu bahwa oh dengan vaksinasi ternyata walaupun kita masih kena COVID tapi COVID-nya COVID yang ringan, nggak berat, nggak sampai dirawat. Ya itu kan bukti nyata gitu. Tapi Mbak Sila namanya orang yang tidak percaya, anti vaksin, baik itu orang tuanya atau anaknya atau apa, itu selalu akan ada ya. Itu tidak bisa dihilangkan kok dengan berbagai macam alasan. Di negara maju, negara berkembang itu ada terus gitu. Tugas kita ya meluruskan yang benar. Oke, Ya. kita luruskan, kita kasih edukasi ya. Tapi endingnya juga terserah Anda, kalaupun percaya atau enggak ya nggak sih dok? Betul. Tapi kalau vaksinasi itu kan program pemerintah ya. Jadi betul kalau kamu nggak percaya ya udah itu urusan lo gitu. Tapi yang tidak boleh mengajak menghasut orang untuk tidak vaksinasi. Itu ada undang-undangnya. Ya. Itu. Apalagi pas wabah kemarin kayak pandemi, Ya, nggak betul. boleh itu bisa kena pidana ya penjara itu. Tuh kan sebahaya itu loh ternyata. Oke sekarang kita ke Mas Edu nih. Jadi memang Jela. segitu berbahayanya ya Mas ya hoax ini. Kalau misalnya ada yang nyebarin hoax nih, tadi udah sempat di-mention Dr. Dirga nih, ada hukumnya gitu ya. Dan gimana kalau misalnya kita atau teman kita atau saudara kita bahkan ya, dia nggak sadar udah nyebarin hoax nih Mas Edu. Hukumannya gimana? Ya, yang pertama tadi ya, yang soal sebahaya apa, bahaya banget dok ya. Kita zaman pandemi itu banyak banget kejadian tuh, bahkan yang saya ingat tuh ada di sebuah desa daerah timur ya, yang satu kampung itu lari ke hutan semua karena hoax vaksin bisa membunuh. Sampai akhirnya polisi memberikan pengertian, karena mereka juga selain akses internetnya kurang bagus juga mungkin edukasi atau literasinya kurang bagus. Nah itu, kemudian di Amerika itu kalau nggak salah hampir 400.000 itu dicatat bahwa orang meninggal korban hoax selama pandemi. Jadi itu bahaya. Kemudian itu dari sisi kehilangan nyawa, dari sisi hubungan masyarakat, kita dengan orang tua, dengan saudara bisa bermasalah karena hoax, dengan
ya zaman pilpres lah kita udah merasakan ya bagaimana polarisasi. Jadi itu sangat sangat berbahaya dan buktinya sudah ada gitu. Nah kalau misalnya hukumannya tadi memang benar secara hukum juga sudah diatur. Memang di undang-undang itu tidak menyebut hoax ya, sebutnya kabar bohong atau berita palsu itu ada. Kalau yang berkaitan dengan yang kita bicarakan, kita kan Gen Z gitu ya, zaman digital gitu, adanya di Undang-Undang ITE itu pasal 28, kemudian ada pasal 45 apa namanya hukumannya. Tapi memang di situ lebih banyak berkaitan dengan elektronik. Kemudian di situ ada unsur ekonomi. Barang siapa membuat berita bohong merugikan ada unsur ekonominya lah pokoknya. Itu ancamannya antara 6 tahun sampai 5 sampai 6 tahun. Dendanya juga cukup banyak. Tetapi sebetulnya hoax ini sudah dipertimbangkan sejak lama di KUHP itu yang notabene dibikin zaman Belanda itu udah ada diatur di pasal 390 itu bahwa siapapun yang membuat berita bohong, membuat onar, membuat kerusuhan begitu, itu juga ada hukumannya. Memang KUHP ini akan diganti ya, jadi ada undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP. Jadi karena KUHP udah zaman Belanda itu diganti baru, tapi itu baru berlaku 3 tahun ke depan, 2026. Di situ juga jelas, ada dua pasal yang mungkin teman-teman juga sering dengar ya, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang hukum peradilan di Indonesia. Itu sempat bermasalah Dok, karena itu juga sempat dibikin kayak semacam istilahnya pasal karet. Jadi di situ barang siapa yang menyebarkan berita yang bohong menimbulkan keonaran gitu. Nah, kata onar ini tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat karena sumir gitu. Sumir itu multitafsir gitu. Karena kan tingkat kerusuhan itu macam-macam, ada yang bikin gempar, ada yang bikin rusuh, ada yang bikin chaos. Maka itu dalam undang-undang yang tadi saya katakan itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mulai berlaku tahun 2006 itu diganti katanya bukan membikin onar tapi membikin rusuh, udah jelas itu. Jadi yang pasal 560 pengganti undang-undang yang nomor pasal 390 KUHP pidana soal ekonomi. Nah, yang soal kerusuhan ini dengan jelas itu disebutkan di pasal 263, 264. Nanti teman-teman bisa cek, saya nggak terlalu apa kata-katanya. Tapi intinya itu ancaman hukumannya antara 5 sampai 10 tahun dan dendanya itu 200 juta sampai 1 miliar. Nah, ini jadi kemudian kalau kita nggak tahu, ya tetap kena bro, nggak tahu tapi yang disebarin berita bohong. Karena Indonesia salah satu negara yang menggunakan atau delik istilahnya ALPA ya. Kita ALPA itu nggak tahu gitu, karena kan ada aturannya bahwa setiap undang-undang yang sudah diterbitkan di lembaga negara itu masyarakat Indonesia dianggap tahu. Jadi nggak bisa nih, gue nggak tahu mencuri salah, kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah itu masalahnya kan sosialisasi itu kembali lagi. Yep. Tetapi kalau kita emang nggak tahu tetap ada undang-undang itu. Kalau kita lagi misalnya kayak supir gitu ya, di jalan tol membawa penumpangnya meninggal. Dia kan nggak berniat membunuh juga, tapi dia kena pasal juga, ada pasal keteledoran. Kita juga begitu, kita nggak sengaja menyebarkan berita bohong sehingga membuat keonaran, membuat orang rugi, ya kita nggak tahu, berarti lu teledor. Nah, jadi memang hati-hati kalau zaman saya kecil Dok, teman-teman mahasiswa dulu ada namanya mulutmu harimaumu. Nah, kalau sekarang itu jarimu harimaumu, jadi hati-hati gitu. Kira-kira gitu saya. Oke, kita yang nggak tahu apa-apa aja bisa kena ya, hanya dengan ikut-ikut menyebarkan Iya, gitu. betul. Dan tadi juga dendanya lumayan banget ya, mending buat beli rumah kali ya Mas Edu daripada didenda buat KPR. nyebarin hoax. Tapi tujuannya apa sih Mas? Orang-orang ini kok masih ada yang nyebarin hoax gitu ya. Dan mungkin sepertinya kalau kita lihat masyarakat kita juga mudah terpapar hoax gitu. Sebenarnya kalau tujuan itu memang banyak ya, artinya ini kan hoax ini udah bisa dari awal dia muncul juga udah dijadikan industri. Waktu saya cerita tadi zaman pilpres si Donald Trump itu Dok, ada satu kelompok masyarakat di Eropa Timur ya, saya lupa nama kotanya itu, daerah Makedonia atau daerah Eropa Timur. Jadi dia tuh jual-jual berita bohong itu di-share, kemudian yang bayar itu dari pendukung yang beritanya diuntungkan. Nah sekarang pun begitu di Indonesia tuh banyak ada motif keuntungan, ya ada motif propaganda atau ada niat iseng gitu. Pernah ada kejadian ya, saya lupa tahun berapa, mungkin teman-teman ingat ya Bapak Ibu dosen, ya pernah ada yang ngakunya kehilangan karena babi ngepet gitu. Jadi ada satu keluarga kehilangan uang, terus orang-orang bingung nggak tahu, terus dia ngarang itu babi ngepet, sampai dia beli babinya itu di online. Itu sempat ramai kok viral itu. Nah jadi memang banyak motif, ada juga motif propaganda tadi, apalagi semacam pemilu gitu kan banyak sekali, termasuk kesehatan, ada kepentingan politik yang ingin merusak tatanan yang ada, itu
itu banyak. Nah, kenapa kita sering mudah gitu, bahkan bukan cuma yang di daerah tadi saya cerita ya soal vaksin, di Jakarta pun banyak. Sampai sekarang tuh banyak beberapa teman saya bilang, bro gue kena tipu, duit gue habis nih, tabungan gue habis di handphone. Kenapa? Karena dia klik link yang dikirim, dijanjikan lowongan kerja, dijanjikan hadiah uang, giveaway, Mbak Imong kasih uang 50 juta, sudah daftar, nggak taunya daftar itu dia kasih malware, duit kita habis semua. Jadi memang itu salah satunya mungkin karena ya itu tadi literasi sebetulnya bukannya kita rendah, memang dalam survei UNESCO itu tahun 2023 Dok, minat baca Indonesia itu 0,001%. Jadi dari 1.000 orang Indonesia, 0,001. dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 yang suka baca. Nah, itu bisa dicek, saya nggak bohong itu. Jadi memang itu salah satunya. Mungkin bukannya nggak suka baca, tapi kadang-kadang kita suka hanya selintas-selintas yang lihat judulnya. Bahkan sekarang ketika video muncul, video ramai, orang kan lebih suka lihat video kan. Lihat video, kadang-kadang dikecilin. Kalau di situ ada subtitlenya, kalau nggak ada kan dia nebak-nebak aja tuh. Kalau di bis kan nggak mungkin dia setel kan, dia nggak bawa headset. Dia nebak-nebak aja nih videonya apa gitu. Jadi bibit-bibit post-truth itu sebetulnya ada gitu di kalangan kita. Karena kita sering mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Jadi post-truth itu orang menilai sebuah berita, sebuah informasi benar atau tidaknya bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan objektivitas, berdasarkan kepercayaan dan emosi. Jadi kalau kita udah percaya buah ini misalnya rasanya manis gitu, walaupun rasanya pahit tetap aja manis karena keluarga kita bilang itu manis. Nah itu kayak gitu. Nah jadi salah satunya itu rendahnya minat baca, kemudian juga keinginan untuk mengetahui lebih banyak, kepo gitu ya, dalam hal informasi. Kalau kepoin cewek-cewek baru, cowok-cowok baru itu keponya jago tuh, stalkingnya jago. Tapi kalau kepo informasi yang baru yang dia dapat itu agak kurang. Nah itu mungkin salah satu yang ya dari liputan6.com juga menyadari itu. Dan kita juga mulai membuat konten-konten yang bukan cuma artikel. Kalau terpanjang kan pasti malas kita bikin video. Makanya ada tim-tim teman-teman, ini yang datang boleh magang di liputan6.com ya. Jadi kita tim magang juga kita libatkan. Mereka juga bikin video cek fakta. Di sini juga ada yang moto-moto nih dari tim magang juga. Teman-teman yang tugas di depan juga seperti itu. Jadi kita melibatkan mereka untuk ikut aktif dalam proses ini gitu Sheila. Oke baik, terima kasih Mas Edu. Kita kembali ke Dokter Dirga ya. Masih membahas soal isu kesehatan yang memang paling sering digembar-gembor ini Dok. Untuk sekarang nih, isu kesehatan apa yang krusial, yang harus diwaspadai masyarakat? Tentang apa nih Dok? Baik, nomor 1 adalah tentang berbagai penyakit infeksi barangkali ya. Apapun itu ya, demam berdarah, COVID itu masih ada loh sebetulnya ya, walaupun kita mungkin udah nggak pernah periksa. Infeksi-infeksi virus yang lain gitu kan, itu satu. Yang kedua, hoax tentang penyakit-penyakit kronik degeneratif, diabetes, hipertensi, itu angkanya makin banyak karena harapan hidup kita itu makin tinggi, orang tua makin banyak gitu ya. Jadi misalkan diabetes deh, udah jelas kan orang diabetes tuh dia perlu minum obat gitu. Nanti hoaxnya banyak banget tuh, kalau minum obat diabetes ginjalnya rusak. Apanya bocor gitu-gitu ya, jadi akhirnya tidak minum obat itu bahaya. Yang ketiga ini juga yang mesti kita jadikan perhatian, hoax terhadap pengobatan alternatif ya. Saya nggak bilang bahwa pengobatan alternatif itu pasti salah, tidak gitu. Tetapi banyaknya adalah sering memang tidak berdasar gitu ya, tidak ilmiah dan akhirnya obat medisnya ditinggal gitu. Udah jelas sakit gula, enggak saya nggak mau minum obat. Takut begini-begini, nggak mau pakai insulin, takut begini-begini. Akhirnya ke pengobatan alternatif yang juga bayar sebetulnya, bayarnya tidak murah gitu ya. Karena emang ini motif ekonomi termasuk salah satu pendorong hoax itu sekarang sudah menjadi industri tersendiri sebetulnya begitu ya. Jadi kira-kira itulah tiga hoax yang paling banyak saya temukan saya rasa dalam praktik sehari-hari sih Mbak Sila itu. Ya. Oke, terus belum lagi nih Dok, ada yang kadang-kadang orang udah actingnya jadi dokter gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita mau ngecek kesehatan jantung, ayo gerakkan jari ini. Nah yang kayak gitu-gitu tuh banyak tuh Dok. Iya. Ada apa stroke di tepuk-tepuk apa gimana gitu kan kalau di IG gitu kan. Iya kadang suka aneh-aneh ya kalau itu ajaib. Tapi ya itu nyatanya gitu ya. Nah ini teman-teman kita mengharapkan kalau dapat informasi begitu misalkan di aplikasi percakapan gitu ya. Tolong dong jangan langsung di forward gitu ya. Okay. Kalau kita orang Indonesia kan enggak, kita baca aja belum di forward dulu yang penting. Forward dulu baru baca gitu itu ya. Yang pertanyaan saya sebelumnya juga itu jawabannya. Nah itu ya.
Dan kita ini yang muda-muda, muda ya, kita ini usia biologisnya masih muda, tapi usia bermedia sosial kita itu lebih tua daripada orang tua kita. Ya, jadi orang tua kita terutama yang umur 50, 60, beliau-beliau sudah sepuh, sudah tua. Tapi main medsosnya tuh baru banget. Dan mereka itu termasuk kelompok yang paling rentan kesasar hoax gitu ya, apalagi di media. Jadi kita sebagai anak muda ini, anaknya ini harus mengingatkan gitu. Maaf Pak, Bu, jangan dikit-dikit forward ke grup gitu ya. Kalau tidak yakin, udahlah berhenti di diri sendiri aja gitu mungkin. Karena kalau kita ngomongin isu kesehatan ya itu kan memang yang paling relate ya sama orang-orang ya Dok ya. Makanya lebih gampang masyarakat itu terpaparnya isu kesehatan gitu. Nah ini tugas Yang sehari-hari juga. soalnya kan, Sehari-hari ya seperti itu tadi ya, tinggal gerak-gerakin aja, tepuk-tepuk ini. Tapi benar gak sih kalau ada memang kode mungkin kolesterol kali ya Dok ya, sakit ini kalau itu benar ya? Itu hoax loh. Loh serius? Ini kira-kira 99% orang Indonesia percaya kalau sakit tengkuknya sakit, tengkuk lehernya sakit itu kolesterol. Tidak ada hubungannya. Nah, Boleh cari di textbook kedokteran manapun yang menuliskan kolesterol itu bikin tegang sakit leher. Karena kolesterol itu konsepnya tidak bergejala. Gejala kolesterol itu nanti serangan jantung, stroke segala macam. Jadi kalau ada penelitian yang kenapa sih orang Indonesia pada ini tegang lehernya? Kebanyakan lihat HP bos. Beneran ya. Jadi nunduk-nunduk mulu ya HP, laptop, kerja. Jadi otot lehernya tuh tegang. Itu. Walaupun mungkin pas diperiksa kolesterolnya memang tinggi. Ya tapi bukan itu penyebabnya. Itu mesti diobatin ya. Jadi kalau di leher tuh paling sering kekakuan otot-otot leher gitu. Terus sekarang kan semua kan nunduk semua gitu kan. Nah, itu. Jadi Makanya kolesterol tuh tahu lewat aja gitu ya. Pas dicek, iya makanya kolesterol nggak ada kolesterol kan tahu selesai aja gitu. Ya. Oh iya. Tidak bergejala. Tuh, kita menemukan hoax baru sekarang. Oke, kita menemukan hoax baru dan fakta baru Fakta ternyata ada, ya. fact checker Jadi kita karena ada di- rasanya udah kebanyakan makan daging gitu ya teman-teman ya, all you can eat terus tiba-tiba aduh sakit nih kolesterol gue gitu, nggak tahu ya enggak ya. Oke, kita ke Mas Adu lagi nih. Mas ini kan teman-teman kan banyak Gen Z ya. Nah sebenarnya seberapa besar sih peran Gen Z ini untuk menangkal hoax Mas? Ya peran Gen Z ya besar banget sih lah. Bahkan kalau kita belajar sejarah dimanapun yang penggerak itu kan anak muda ya. Makanya kalau dibilang anak muda agen perubahan ya emang dari dulu seperti itu jalan perjuangan. Nah sekarang apalagi anak muda tadi dokter Dirga bilang. Sebenarnya dia dari bapaknya dari neneknya lebih tua mengenal gadget ya. Nah sekarang zamannya digital. Sekarang udah ada AI, besok lagi ada apa lagi. Jadi memang sangat penting kaitannya dengan hoax, dengan literasi tadi itu tadi. Anak muda ini kan lebih aware gadget, lebih informasi harusnya dia lebih cepat dapat. Nah, di situ peran dia. Jadi dokter Dirga bilang kalau dapat informasi yang kira-kira nggak bagus ya diam di dia aja gitu. Karena sekali lagi berkaitan dengan digital juga nanti rekam jejak kita di media sosial di media digital itu akan menuntun dia sampai kapanpun. Nanti cari kerja susah gitu kan kalau kita macam-macam. Itu kaitan dengan media sosial. Tapi untuk perubahan untuk agen perubahan terkait literasi digital menurut saya juga sangat penting ya. Karena kemampuan mereka kan lebih cepat menghadapi kondisi seperti ini ya. Dan yang penting diri kita dulu deh. Yang penting gue jangan kena hoax gitu, jangan kena gue dulu deh. Kalau misalnya saya udah aman gitu, nah saya baru kasih tahu adik saya, itu jangan di-share dong, ini nggak benar. Nah, nanti terus melanjut. Nah itu kan sistem kayak gitu ya, itu pelan tapi pasti gitu. Karena yang kalau kita udah fix dapat pengetahuan itu ya udah aman. Karena yang dilakukan oleh teman-teman di fact checker, Vidi dan kawan-kawan itu debunking itu Dok. Hoaxnya udah dibaca 10 juta, kita bikin artikel dibaca 10.000 gitu. Jadi memang nggak berimbang. Makanya sekarang ada sistem, ada istilahnya teknik namanya pre-banking. Nah ini salah satunya pre-banking ini kita kasih dulu kayak vaksin nah gitu dok. Kita kasih tahu informasinya gimana cara-caranya, tipsnya. Kemudian juga kalau ada lagi ramai kayak sekarang nih hoax kesehatan. Nah kita datengin dokter juga kasih tahu. Jadi nanti teman-teman tahu tuh kalau gue di sini bukan kolesterol kan gitu, maksudnya kayak gitu pre-banking. Jadi dikasih tahu vaksinnya dulu, nanti begitu ketemu kita udah kuat gitu. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman juga bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sederhana aja sih Sela. Oke, nah sekarang nih berarti biar kita nggak gampang terpapar sama hoax nih gimana Mas Edu? Gimana? ya itu tadi. Jadi jangan gampang jangan gampang percaya satu hal.
Sebenarnya kalau di media itu kita kan maksud saya kita beruntung ya. Saya beruntung karena kita ya dibesarkan di media yang memang dari awal tuh harus percaya dengan verifikasi ya. Verifikasi nggak 1-2 kali tapi berkali-kali gitu. Nah, buat teman-teman ini yang apa namanya? Yang masih Gen Z ini banyaknya informasi terjadi di disrupsi digital, informasi apa kita nggak tahu mau percaya yang mana, makanya harus benar-benar teliti mengonsumsi berita terutama yang berkaitan dengan algoritma. Kan kita punya Facebook, punya media sosial masing-masing nih. Dalam mengonsumsi berita itu usahakan ya berita-berita yang lebih positif aja, karena itu akan ngikutin teman-teman terus loh. Pernah nggak teman-teman misalnya pengen beli sepatu gitu, terus kita cek di Google cari sepatu 500.000 apa gitu kan, udah nih dapat beli. Nah besoknya begitu buka Google di feeding terus tuh. Nah itu kayak gitu, kalau kita sekali di media sosial buka yang nggak benar akan terus begitu. Nah untuk menghindari itu salah satunya yaitu kita lebih banyak, karena kalau kata orang bijak gitu ya, yang teman-teman konsumsi informasi yang konsumsi itulah diri teman, jadi diri Anda gitu. Jadi kalau misalnya Anda mengonsumsi berita-berita yang nggak benar ya nanti akan ke depannya akan susah. Tapi yang paling utama itu jangan terlalu cepat menyebar berita yang memang kita belum yakin terhadap berita itu sendiri. Itu paling saya. Oke, kalau dari sisi kesehatan Dokter Dirga, biar masyarakat ini nggak gampang percaya sama hoax-hoax atau isu kesehatan, ini gimana caranya? Iya, tetap nomor 1 adalah meningkatkan literasi ya. Jadi membaca itu penting banget ya, jangan malas. Jangan cuma main medsos doang. Nggak salah kok main TikTok itu, nonton TikTok tidak salah sama sekali gitu. Tapi jangan TikTok doang yang dimainin ya. Main ke Instagram juga, main ke berita-berita seperti Liputan 6, ke Kementerian Kesehatan juga. Kalau teman-teman perhatiin juga sekarang gaya-gaya stylenya medsosnya pemerintah yang official ya, itu bahasanya sudah sangat dibuat sederhana gitu untuk menyentuh teman-teman yang muda-muda seperti sekarang gitu. Itu juga tadi PR kami untuk cara komunikasi. Terus yang kedua, kalau soal medis kita ada namanya orang yang berotoritas ya gitu. Jadi saya dokter, kalau saya ngomongin ekonomi nggak usah didengerin karena saya tidak punya background soal ekonomi ya. Tapi kalau saya ngomongin kesehatan teman-teman harus dipercaya gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mencari berita tentang kesehatan, carilah dari orang-orang yang punya otoritas. Dokter, Kementerian Kesehatan ya. Kalau mau tanya tentang pajak dari Kementerian Keuangan, dari orang gitu. Itu cara berpikir kita sebagai orang pintar mahasiswa itu seperti itu gitu. Jadi jangan ini orang backgroundnya apa, ngomongin apa, nggak usah dipercaya. Terus kalau ada terima kalimat pesan atau apa dengan gaya-gaya yang bombastis, sensasional, itu most likely itu misinformasi. Ya, atau kalau di aplikasi kita itu pesan huruf-huruf cetak tebal, miring-miring ya, aduh, udah deh. Itu kadang juga mencatut Profesor Anu di Jerman gitu ya, kayaknya meyakinkan banget. Pas dicari di googling aja itu orangnya fiktif gitu, nggak ada gitu ya. Tapi pokoknya kalau udah sensasional itu, karena kalau berita yang benar yang bukan hoax itu biasanya datar aja menampilkan fakta gitu ya. Nah, kalau hoax itu ciri-cirinya dia memainkan emosi kita, benar nggak Pak Edu ya? Ya betul. Memainkan emosi kita, jadi orang tuh kayak, wah apa nih Pak nih, bukan nih, gila, ini gue banget nih, relate banget nih gitu ya. Nah itu kira-kira sih. Ya memang sedikit tambahin ya, karena berkaitan dengan hoax. Jadi memang tujuan pembuat hoax itu kan emosi yang disasar ya, apa kita mau senang, mau happy, mau sedih, mau marah, itu semua ini seperti itu. Nah tadi kan teman-teman ada yang download itu ya buku saku cek fakta. Nah di situ ada semua tuh, tinggal baca tuh ciri-ciri gimana kita menghadapi hoax, ciri-ciri hoax, bagaimana ada tulisannya ngaco, ada HTTP-nya nggak pakai S dan lainnya. Itu ada di yang tadi teman-teman download, itu bisa dibaca. Itu setiap periodik. Klaim cara mengeluarkan racun. Itu apa tuh? Itu di situ kita update secara periodik ya. Nanti kalau ada perkembangan baru kita update lagi. Nanti bisa teman-teman bisa baca di situ. Itu bisa kalau udah di download PDF bisa di share ke teman-teman. Jadi itu memang salah satu usaha kita untuk menyebarkan. Karena kita nggak mungkin adain acara ini sudah bulan gitu atau 2 minggu sekali. Tapi lewat itu diharapkan teman-teman bisa membaca dan bisa lebih memahami bahwa kondisi disrupsi digital seperti apa dan menghindari hoax seperti apa. Itu Sheila. Oke. Ini kalau sharing-sharing pengalaman nih ya Dokter Dirga ya. Pernah gak sih nemuin ada pasiennya dokter gitu ya, dia berobat nih periksa, tapi dia itu terpapar hoax nih dok. Pernah gak? Sering ya, sering. Yang sekarang paling banyak sih soal diabetes ya. Kita tahu bahwa masyarakat yang sakit diabetes itu kan banyak sekarang ya. Kalau diabetes itu membutuhkan pengobatan jangka panjang.
kadang-kadang seumur hidup, baik itu minum obat ataupun suntik dengan insulin. Nah, itu masyarakat, pasien persepsinya kalau harus minum obat gula jangka panjang, nomor satu pasti ginjalnya kena. Itu udah jadi pemahaman umum, yang itu adalah hoax. Jadi betul bahwa pasien yang sakit diabetes, sakit gula ginjalnya akan kena, tapi itu karena penyakitnya, karena diabetesnya, bukan karena obatnya. Justru obat tuh mencegah atau memperlambat itu gitu. Banyak pasien saya begitu kok ya. Jadi kadang-kadang udah diobati 1, 2, 3 bulan, kadang-kadang dengan pengobatan habis itu kan bagus tuh gulanya, terus tiba-tiba nyetop pengobatannya sendiri. Terus berobat alternatif atau minum ini beli itu. Nanti datang ke saya 6 bulan lagi udah berantakan semua. Ya, udah acak-acakan semualah gulanya segala macam. Itu sekarang yang termasuk yang paling sering gitu ya. Jadi bahwa maksudnya saya tidak ngomong bahwa pengobatan kedokteran modern selalu yang paling benar, tidak gitu. Tapi ketika teman-teman memilih alternatif, pastikan itu memang ada dasar ilmiahnya, terpercaya, bukan penipuan. Dan paling penting tidak membahayakan gitu. Karena ada anggapan kalau obatnya herbal pasti nggak kenapa-kenapa aman. Siapa bilang ya, yang merusak ginjal juga ada gitu. Paling enak tuh diskusi, ngobrol sama dokter. Dok, selain obat dari dokter boleh nggak saya coba minum ini, makan. Kita kan seneng diskusi gitu. Itu mungkin Mbak Sila. Oke, hati-hati ya kesehatan kita dimain-mainin dengan hoax ini ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman ada yang mau bertanya kah? Boleh banget nih. Oke, ada 2 orang, 2 penanya. Pertama silahkan. Boleh ya dari teman-teman mahasiswa dulu yang pertama ya, baru yang kedua yang di belakang. Yang pakai topi mahasiswa juga ada. Mahasiswa. Oke. Ya, boleh dikasih tahu siapa namanya teman-teman? Cek. Ya. Oke, selamat sore. Ya. Selamat sore, saya mau bertanya dok. Bagaimana jika hoax vaksin yang terus-menerus dipercaya masyarakat dapat mengikis kepercayaan mereka terhadap institusi medis? Karena masalahnya itu kan datang dari misinformasi atau bahkan disinformasi yang terus berulang. Apalagi masyarakat Indonesia ini masih minim literasi. Nah pertanyaannya, mengapa dari segitu banyaknya fakta yang sudah dipublish atau dibuat terkait vaksin, tapi belum cukup untuk mempengaruhi masyarakat yang cenderung lebih memilih percaya pada testimoni pribadi vaksin daripada data medis gitu. Apakah mungkin permasalahan ini juga terletak pada pihak medis karena kurangnya komunikasi kesehatan dari edukasi? Karena saya pikir lemahnya literasi masyarakat Indonesia ini bisa dibangun lagi dengan cara kedekatan emosional gitu, khususnya dari segi edukasinya. Terima kasih. Wow, Keren oke. banget pertanyaannya, Keren. dahsyat. Boleh mau langsung dijawab Dokter Dirga? Ini berat ya pertanyaannya ya, betul. Jadi intinya ya kenapa sih hoax vaksin tuh nggak kelar-kelar gitu ya, padahal udah. Iya, nomor 1 memang tadi saya bilang gini, vaksin itu adalah upaya pencegahan yang paling penting, yang sangat penting maksudnya, dan paling efektif. Karena dia mencegah berbagai penyakit infeksi yang bisa sampai menyebabkan kematian, itu 1 ya. Dan kedua, vaksinasi dilakukan di seluruh dunia, terbukti aman dan efektif. Di negara-negara yang sedang berperang aja itu vaksinasinya jalan terus gitu loh. Jadi bukan cuma di Indonesia, itu dulu yang harus teman-teman tahu. Terus betul banget ya, kita udah sampaikan fakta ini, fakta itu. Kok hoaxnya kenceng banget terutama kalau soal vaksin ya. Ada yang bilang kan kita itu mendengar apa yang ingin kita dengar. Kita itu melihat apa yang ingin kita lihat ya. Jadi tadi karena memang kalau hoax itu, disinformasi itu memainkan emosi kita. Itu pengemasannya selalu lebih menarik biasanya. Dan apalagi kayak, wah ini relate banget nih sama gua gitu kan. Ketimbang kalau fakta tuh biasanya kan datar aja dikemasnya ya. Nah ini juga tadi tantangan nih buat teman-teman juga liputan fact checker bahwa bagaimana mengemas counter hoax itu dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa nyampe ke teman-teman yang Gen Z gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang santai ya, mendayu-dayu dan mungkin memainkan emosi juga sedikit gitu. Jadi supaya bisa mengimbangi ya. Itu juga kritik memang betul, karena kalau dokter tuh kan biasanya gitu ya ngomongnya formal ya, kayak dosen atau kayak di Menara Gading nggak bisa ngeliat sekelilingnya, padahal
percuma tuh kita punya vaksin yang bagus tapi kalau nggak pernah diberikan, disuntikan gitu ya. Jadi benar, tapi itu tidak jadi alasan untuk kita berhenti sih ya. Jadi semua yang kompeten, semua yang bisa melakukan upaya-upaya meng-counter hoax ini ya harus terus gitu dengan membanjiri konten-konten yang positif gitu, yang benar. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya? Oke, boleh selanjutnya tadi ada teman kita yang mau bertanya? Yang pakai topi itu. Ya, yang pakai topi. Selamat sore dok, saya Ditya dari editorial Kanal Kesehatan. Mau terima kasih sebelumnya karena selama pandemi dokter mau dihubungin sama kami. Jadi banyak informasi yang tadinya keliru dengan cepat dokter meresponnya dan meluruskannya. Nah terkait dengan topik hari ini dok, yang menarik adalah tadi melanjuti pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Sekarang itu kecenderungannya justru yang dokter-dokter yang mungkin sudah berusia, sudah yang ngerasa bahwa oh pemahaman gue akan dunia kedokteran itu udah luas banget. Sehingga seringkali yang terjadi adalah yang keluar adalah kalimat-kalimat judging, kalimat-kalimat yang langsung oh kalau lo nggak diobati lo besok mati, lo kalau nggak ini lo besok sekarat segala macam. Sementara sekarang media sosial kan juga didominasi oleh kaum-kaum Gen Z yang sebenarnya sih nggak semua Gen Z itu bermasalah ya dok ya, terutama yang banyak juga Gen Z yang dari fakultas kedokteran yang justru bisa menyampaikan informasi sesuai bahasa mereka, sesuai dengan pemahaman mereka sehingga itu bisa langsung nyampe ke orang lain terutama pengguna yang seusianya mereka lah. Nah yang kedua adalah tadi sempat Mas Edu menyinggung soal ChatGPT. Sekarang pun kalau saya lihat di media sosial banyak sekali orang yang lebih nyaman bukan berkonsultasi sebenarnya, lebih ke curhat ke ChatGPT. Karena sekarang ChatGPT katanya tidak judging, karena setiap dari komentar yang keluar dari ChatGPT selalu disematkan atau diakhiri dengan kalau misalnya ada apa-apa jangan lupa ke dokter. Kalau misalnya masalah kesehatan atau mentalmu tidak bisa terselamatkan, jangan lupa ya untuk ini bla bla bla. Justru mereka tuh lebih banyak ngasih masukan gitu. Itu aja sih dok. Jadi kalau dokter melihatnya seperti apa? Terima kasih. Jawab ya, ini susah juga nih. Ya jadi tadi saya bilang ya memang pendidikan formal kedokteran itu membentuk dokter tuh ya kayak gitu deh ya, kaku ya formal sekali yang begitu ya, memang itu yang saya rasakan selama pendidikan gitu. Teman-teman dokter yang lulusnya baru-baru yang lebih muda biasanya lebih cair ya, lebih gampang interaksi. Ya tidak ada masalah, kita kan nggak bisa maksa orang style orang berubah gitu kan. Jadi dokter-dokter yang senior yang tua gitu juga biasanya punya segmen pasien fanatik ya. Tapi kalau teman-teman mungkin sukanya yang dokter yang informatif, yang apa ya. Itu semua pilihan ya. Dan mekanisme pasar aja bahwa nanti kita mau memilih yang mana gitu. Tapi kami juga menyadari kok bahwa di kalangan dokter juga gua mesti merubah nih, beradaptasi dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Udah nggak zamannya judgmental terus satu arah, merasa paling benar, tidak membuka ruang untuk diskusi, itu udah nggak banget sekarang gitu ya. Dan sekarang teman-teman banyak punya, sebagai pasien punya banyak pilihan. Ya kalau nggak cocok pindah aja ke dokter yang lain kan, sesimpel itu ya. Dokter kan banyak, jadi jangan dibuat repot gitu. Terus tadi kalau ChatGPT apa? Kalau saya tipe orang yang punya prinsip kita tidak boleh memusuhi teknologi. Saya pakai ChatGPT. Untuk brainstorming saya pakai. Kalau saya harus ngomong sesuatu atau nulis, ini gue mau apa ya idenya, saya pakai ya, bukan copy paste, bukan loh ya. Terus nanti di humanize AI gitu, tidak. Lebih untuk brainstorming itu oke banget. Karena kalau kita tidak berkawan dengan teknologi kita akan ditinggalkan kok betul, gitu ya. Betul. Jadi kita rangkul, kita tahu plus minusnya apa gitu ya itu. Jadi jangan ada teknologi baru kita musuhi, kita sudah tidak hidup di zaman itu lagi gitu. Jadi ChatGPT berguna, asal jangan disalahgunakan. Itu mungkin. Ya, itu yang buat informasi kesehatan, kita juga punya program ya, Healthy Monday, kerjasama dengan IMC juga dok ya, setiap hari Senin ya. Jadi di situ juga teman-teman juga bisa ikuti, itu kalau nggak salah sekitar jam 4 ya acaranya. Itu banyak informasi tuh, ada soal diabetes, soal jantung, soal stroke. Mungkin itu bisa jadi salah satu terobosan ya, kita karena dokternya juga kayak dokter Dirga juga rata-rata kan, cair-cair kan.
ya Gen Z atau milenial lah. Itu bisa menjadi satu suatu informasi juga bagi teman-teman ya yang berminat untuk lebih tahu soal kesehatan ya. Itu saya. Oke, terima kasih. Masih ada kesempatan lagi teman-teman untuk bertanya, boleh tadi dari Juanda Bogor, dari teman-teman Fact Checker UI mungkin, dari Esa Unggul, silahkan kalau mau bertanya dan berdiskusi. Boleh, masih ada kesempatan, ayo. Kalau nggak mau nanya nih saya yang nanya nanti ke teman-teman lain loh. Oh ntar nanya ya, kuis ya? Kuis, kalau itu mah kuis berhadiah. Ada lagi nggak teman-teman? Ayo, masih ada kesempatan untuk 2 orang penanya lagi. Silahkan. Ini kayaknya lagi pada diskusi nih, lagi nanya apa gitu kali ya Mas Edu ya. Tapi kalau kita ngomongin kesehatan emang kan nggak ada habisnya ya Dok ya, apalagi memang yang tadi sudah sempat kita bahas di diskusi kita ya, karena kesehatan itu relate sama kita, paling dekat sama kita dan itu yang menjadi harapan hidup kita gitu ya. Jadi memang kesehatan yang paling disasar orang-orang gitu. Cuma kadang misalnya kita sebagai anak gitu ya Dok ya, ada orang tua kita yang sok tahu nih karena ngebaca dari WhatsApp grup soal forward-an kesehatan. Ini kadang kita mau ngasih tahu malah jadinya berdebat. Nah itu jalan tengahnya jadinya gimana Dok? Iya, memang tidak mudah ya, tidak gampang bahwa maksudnya ngasih tahu ke orang tua kita misalkan bahwa itu salah. Belum lagi nanti gampang tersinggung, gampang marah, malah kita berantem gitu kan. Jadi memang ngasih taunya mesti pelan-pelan. Dan paling enak itu sih menyiapkan konten atau berita pembandingnya. Tapi saya menemukan Pak Bu di sumber yang lain ditulis oleh ini ternyata ini salah gitu. Jadi tolong jangan di forward kemana-mana. Barangkali gitu sih ya kita ingatkan. Tadi saya bilang orang-orang tua itu usia medsosnya muda. Ya, jadi Kebalikan ya sama kita ya. Jadi mereka gampang banget kena hoax, sebetulnya begitu. Itu saya bilang. Iya, jadi emang harus hati-hati. Enggak cuma sama orang tua sih, mungkin teman-teman kita juga, tetangga, saudara. Kadang-kadang kita nggak enak Dok, mau apa ya. Iya betul, gitu. kita kesannya kayak menggurui, itu takutnya sih jadinya nggak enak sih Dok. Terus masalah. Itu emang jadi kalau kita ada acara itu banyak tuh yang nanya kayak gitu. Gimana kalau om saya yang share berita di WhatsApp grup gitu kan? Kalau kita langsung salah om itu kan jadi masalah juga kan. Ya paling ya itu karena kita masih budaya timur ya paling enggak di Japri mungkin yang lebih gampang ya. Terus ngomongnya juga baik-baik juga. Om salah enggak gitu juga. Tetapi teman-teman juga siapin argumen yang bisa dia terima gitu. Kalau kita cuma sekedar ngomong salah, kenapa salah? Kata teman saya salah ya gitu ya selesai juga ntar loh. Tapi harus ini ada artikel yang memang memang kompeten dari artikel media mainstream atau dari informasi. Sekarang kan banyak ya dokter juga di Instagram juga suka kasih informasi. Banyak tuh ada dokter nih, ada dokter banyak lah. Terus kemudian juga ada memang yang mereka bisa lebih cair dalam memberikan informasi itu bisa jadi Bisa jadi panduan kita juga sih saya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya soal isu-isu kesehatan, cek aja Instagramnya Dr. Dirga gitu. Ini yang benar ada kontennya gitu ya Dok ya. Tapi itu salah satu ini nggak sih Dok, maksudnya kerinduan ya dari Dr. Dirga untuk memang mengedukasi masyarakat juga, apalagi follower-followernya ya tentang kesehatan gitu ya Dok. Iya, maksudnya dengan medsos kan tidak ada penghalang lagi ya, jadi bisa langsung sampai dibaca ribuan orang gitu kan. Kalau ketemu di tempat praktek sehari-hari paling sehari berapa? 20, 30 misalkan kan. Tapi dengan medsos satu kali posting, mau story, mau feed, mau apapun itu post bentuknya, itu kan yang baca ribuan orang. Jadi sangat efisien, efektif gitu kan. Belum kalau di-share segala macam gitu. Jadi ya saya sih senang aja gitu ya. Dapat pahala juga dokter. Ya semoga. Ya, betul. Dan sekarang kan udah banyak banget masalah dokter yang turun gunung gitu ya, meramaikan gitu. Itu sih. Iya betul, untuk memberikan edukasi kepada kita ya teman-teman ya. Gimana? Udah dapat pertanyaannya? Ada yang mau tanya lagi nggak? Masih ada? Ada, oke. Boleh dikasih ini mikrofonnya ke teman kita yang di depan, ini dari Fact Checker UI nih sepertinya nih. Namanya siapa? Boleh kasih tahu? Halo dokter dan teman semua, perkenalkan nama saya Natalia Puspita dari Fact Checker UI. Saya mau bertanya, seberapa besar sih pengaruh bias budaya dan agama terhadap penerimaan hoaks kesehatan tertentu? Terus gimana sih cara pendekatan yang menghormati budaya dan tetap mendidik masyarakat? Misalnya kayak kalau budaya tuh misalnya kayak
ada ramuan tradisional alternatif medis gitu. Atau mungkin kalau di agama tuh ada hoax, misalnya vaksin ini nggak halal gitu. Nah kayak gitu dok kurang lebihnya. Terima kasih. Jadi saya jawab ya Mbak ya. Ya. Jadi betul sekali ya. Jadi untuk meng-counter hoax itu memang kita harus cari tahu dulu kenapa dan itu menentukan gimana kita meng-counternya sebetulnya ya. Karena soal vaksin deh. Hoax vaksin di Amerika sama di Indonesia itu dorongannya beda. Tadi disebutkan kalau di Amerika hoax itu soal konspirasi, soal hak asasi karena my body my authority, kalau gua nggak mau disuntik lu nggak boleh maksa gitu ya. Kalau di sini tadi terkait halal haram, terkait budaya, betul. Itu menentukan kita bagaimana cara kita merancang strategi, apalagi ini kalau ngomong secara nasional ya, untuk kemudian meng-counter hoax itu. Oleh karena itu kalau di Indonesia betul sekali. Jadi kalau lihat di Indonesia pendekatan-pendekatan misalkan hoax tentang vaksin itu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu sudah kita kerjakan waktu pandemi kemarin misalkan ya. Betul. Jadi ada ustadz, ulama, pendeta segala macam itu kita ajak gitu. Tolong dong ngomong kepada umatnya ya, kepada masyarakat bahwa ini harusnya begini-begini gitu. Dan itu betul. Jadi kita harus pelajari dulu kenapa, karena itu menentukan bagaimana cara mengcounternya gitu. Iya. Ya. Dan itu masuk juga loh di agama loh, yang berkaitan dengan cek fakta itu ya. Kalau kita bicara soal cek fakta itu kan di Al-Quran ada juga ya, Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya, jadi kayak Ustaz, jadi barang siapa datang kaum fasik padamu memberi informasi, kamu cari tahu dulu. Jadi memang kita mau masuk dari agama, mau masuk dari sosial, dari hukum itu memang udah nggak benar itu, harus cek dulu gitu. Jadi yang tadi dibilang dokter Dika memang nyambung sih sebetulnya dok. Oke, terima kasih. Masih ada lagi teman-teman yang mau nanya? Satu lagi, kita kasih kesempatan. Oke, boleh? Yang baju putih? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Herli Andani dari Universitas Juanda Bogor. Izin bertanya, bagaimana peran pemerintah ataupun lembaga kesehatan dalam menangani hoax tentang kesehatan ini? Jawab ya. Pemerintah itu urusannya banyak teman-teman. Ya, kita ngomong sekarang kesehatan, ada Kementerian Kesehatan. Banyak banget yang diurus. Stunting ya, diabetes, hipertensi, demam berdarah, COVID. Ada sekarang nanti ada makan bergizi gratis itu ya, itu semua membutuhkan atensi ya. Di setiap kementerian itu pasti ada semacam communication-nya ya. Ada kalau di Kementerian Kesehatan ada komite kayak humasnya gitu ya. Nah, kita harus sadar bahwa stakeholder atau yang berperan dalam kesehatan itu bukan cuma pemerintah gitu. Pemerintah iya, kemudian dokter, terus ada pihak-pihak lain. Nah itu semuanya mesti bekerja sama. Maksud saya tidak mungkin menyerahkan atau mengandalkan ini semua ke pemerintah gitu, tidak mungkin. Justru sebenarnya partisipasi aktif kita sebagai warga masyarakat kalau kita memang kompeten itu sangat bagus sekali untuk melakukan kegiatan seperti ini. Dan itu yang sebenarnya lebih efisien gitu ya. Karena kita tahu di seluruh dunia secara global terjadi ketidakpercayaan ya terhadap institusi-institusi pemerintah. Itu kita. Jadi kalau yang ngomong pemerintah belum juga dibaca, enggak nih, ini enggak bener nih gitu ya. Atau udah suuzon dulu, pokoknya ini enggak gitu. Jadi dibutuhkan saluran-saluran alternatif gitu. Nah, kita harus jadi salah satu dari alternatif itu gitu. Kita menyediakan informasi berita yang benar gitu. Itu mungkin Pak Ido. Ya saya tambahin dikit ya karena kaitannya kalau di pemerintah sebenarnya lebih ke Kominfo ya kalau kaitan dengan hoax literasi digital. Pemerintah tuh dari tahun saya kecil udah ada tuh yang literasi zaman terakhir kan Jokowi ya 2021 tuh ada gerakan literasi digital nasional gitu ya. Jadi ada cakap berdigital, ada security berdigital, budaya dan segala macam. Tapi memang seperti dokter Dira katakan nggak akan cukup tuh. Sekarang Kominfo tuh punya mesin namanya mesin AIS ya. Dia kerja 24 jam, dia crawling semua berita-berita yang hoax. Tentu ada dengan komen-komen sendiri namanya mesin ya. Tapi kan pasti ada yang lost gitu ya. Pandemi juga dilaporkan, bahkan secara kalau dari laporan Kominfo itu dari 2018 itu ada sekitar 12.000
hoax gitu yang sudah beredar. Tetapi itu tadi mereka cuma bisa mengumumkan, tetapi kan nggak semua nggak bisa masuk ke kita gitu. Nah ini dari kitanya ini, maksudnya dari makanya Liputan 6 dulu pernah punya program juga kerjasama dengan jaringan radio Nusantara, Dok, se-Indonesia. Kemudian juga kita ada aktivis kita sampai masuk ke hutan, Dok, bawa ini apa namanya, bawa literasi itu jangan percaya hoax, apa namanya, kita punya program 2021 ya Mbak Elina. Jadi itu memang makanya tadi saya bilang dari awal bahwa nggak bisa kalau cuma media, nggak bisa cuma masyarakat sipil yang khusus gitu, tapi juga ini harus disebarkan oleh teman-teman atau akar rumput yang lebih banyak yang justru tidak terikat dengan apa-apa. Kayak mahasiswa atau masyarakat biasa kan dia nggak terikat apa-apa, tapi dia punya kemauan untuk memberikan apa namanya, meliterasi teman-temannya, keluarganya. Jadi itu memang kalau kita berharap apa nih kepada semuanya pemerintah memang agak susah ya. Tadi itu banyak banget tulisan itu. Itu kira-kira saya. Yang dikerjain banyak ya. Oke, walaupun tugas-tugas pemerintah juga sebetulnya. Betul. Ya. Satu lagi tadi sepertinya masih ada yang mau bertanya. Nggak kelihatan dari sini. Oke, boleh. Halo. Nambah nih, ada lagi ya. Oke. Halo, selamat sore. Halo Dokter Dirga, halo Mas Edu. Ya, Mau bertanya soal vaksin lagi nih. Kan kalau orang udah gede, orang dewasa banyak yang mikir kalau ngapain sih vaksin gitu. Sebenarnya masih dibutuhkan apa enggak nih Dokter Dirga? Terus kemudian katanya dia bilang, lo kan udah ketahanan tubuhnya udah bagus, nggak usah deh vaksin-vaksin gitu. Sebenarnya vaksin apa sih yang paling penting nih buat orang dewasa, apa aja dan apa yang perlu dipertimbangkan gitu Dok? Karena harganya emang nggak murah ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, ingat kita kembali ke konsep awal vaksinasi ya. Jadi orang yang tidak divaksin, dia mesti sakit dulu baru punya kekebalan, ya kan? Jadi dia mesti sakit influenza dulu baru punya kekebalan. Tapi kalau orang divaksin, dia punya kekebalan tanpa harus sakit dulu. Itu yang kita inginkan ya. Itu konsep paling dasar dulu yang harus kita pahami. Terus yang kedua, apakah orang dewasa perlu vaksinasi? Iya jawabannya. Jadi konsep vaksinasi itu adalah melindungi dari kita lahir sampai kita mati. Gitu. Walaupun di negara kita imunisasi itu dikenal identik dengan anak ya karena mungkin juga programnya gratis segala macam gitu. Imunisasi orang dewasa di Indonesia itu sangat tertinggal gitu. Tapi secara medis jelas dibutuhkan ada, dan kalau di Indonesia itu jadwal imunisasi orang dewasa itu disusun oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Itu ada 15 jenis vaksin yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Tinggal dibaca usia berapa, sesuai keperluan apa ya, nanti bisa dicek di websitenya PAPDI gitu. Dan memang masih mahal karena semuanya masih kalau dewasa di Indonesia masih berbayar. Kalau kayak baru kemarin COVID aja tuh yang ditanggung ya, tapi pandeminya kelar juga sekarang berbayar lagi gitu ya. Sementara kalau di negara maju, Eropa, Amerika itu beberapa sudah di cover oleh pemerintah atau asuransinya gitu. Nah kita harapkan nanti BPJS itu barangkali itu bisa mengcover beberapa vaksinasi untuk orang dewasa. Itu jawabannya. Amin, amin, amin. Bisa tercover jadi kita orang dewasa juga vaksin gitu ya Dok. Tadi ada yang mau bertanya lagi? Apa cukup? Oh satu, oke. The last ya ini ya, terakhir ya. Boleh satu lagi kita kasih buat teman kita yang mau bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Afifah dari Universitas Juanda. Saya beberapa kali menemui orang, tidak sedikit orang yang saya temui, itu percaya bahwa obat kimia itu justru menambah penyakit baru dalam tubuh. Sebenarnya ini fakta atau hoaks? Jika jawabannya adalah hoaks, bagaimana cara kita tuh membedakan bahwa ini tuh efek samping obat yang masih dalam batas wajar dengan dibanding apa sih opini publik yang suka melebih-lebihkan. Kalau misalnya kita minum obat itu pasti bakal menambah penyakit yang baru gitu. Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Tadi terima kasih jawab ya. Soal apa namanya efek samping obat ya. Tadi pertanyaannya apa sih soal efek samping obat? Depannya tentang kimia, Pak. Oke, Ada Obat kimia. Ini nih bagus banget ya. Perhatikan tadi. Obat kimia. Itu aja udah salah, ya. Udara itu apa sih? O2, oksigen ya. Kita minum air, H2O. Itu semua kimia loh. Ya kan? Air itu zat kimia, udara itu zat kimia, nasi itu zat kimia, semua zat kimia. Ya.
Tapi kalau dengar obat kimia itu asosiasinya langsung obat kedokteran modern yang bahaya jahat ya. Saya boleh cerita bahwa setiap obat atau vaksin atau apapun sebelum dia mendapatkan izin edar itu harus melalui uji klinis yang panjang. Dan syaratnya itu cuma satu, dia harus aman. Satu, kedua dia harus efektif. Jadi kalau dari awal obat itu tidak aman, tidak mungkin akan diedarkan, itu ya. Nah, apa itu aman? Di sini letak perdebatannya. Jadi aman itu bukan tanpa efek samping, tidak. Obat-obat yang kita konsumsi sehari-hari, obat kedokteran modern ya, obat sintetik, sebenarnya bukan obat kimia, tapi kita bilang obat sintetik. Itu mengandung efek samping. Betul, tapi efek sampingnya semuanya harus ringan dan dapat ditoleransi. Karena kalau efek sampingnya mengalahkan atau lebih besar daripada manfaatnya, udah pasti obat itu nggak dipakai, nggak boleh dipakai. Gitu. Jadi misalnya kita habis vaksin kita demam, nah habis vaksin nyeri disuntikan ya, itu kita tahu ya, itu tidak nyaman, nggak ada orang pengen demam habis vaksin. Tapi tanda petik itu wajar, itu masih dapat diterima karena demamnya 1 hari paling hilang, demamnya rendah gitu ya, dan manfaat vaksinnya dalam melindungi nyawa lebih besar daripada demam. Nah itu memang logika berpikir kedokteran kadang-kadang beda sama logika awam gitu ya. Tulisannya juga beda. Tulisan dokter juga. Jadi kalau orang awam mikirnya kalau aman tanpa efek samping, tidak ya. Jadi semua obat itu punya potensi efek samping tapi ringan dan tolerable sehingga digunakan untuk masyarakat luas itu. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya teman-teman? Atau ada lagi yang mengganjal mau ditanyakan? Apa udah cukup nih? Ah bener kan, ada yang ragu-ragu malu-malu dari tadi. Oke, yang itu yang baju biru dari Esa Unggul nih. Iya, Esa Unggul. Mana nih? Ya selamat sore dok. Aku mau nanya nih buat pertanyaan yang buat makanan, mengkritik makanan yang sekarang. Itu yang makanan bakar-bakaran seperti sate atau ikan bakar atau yang lain-lain. Itu hoax atau nyata bisa menyebabkan penyakit yang mendalam. Contoh kayak kanker atau yang lain-lain. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara dokter sendiri mencari solusi berkomunikasi dan cara menjelaskan ke pasien atau orang yang sudah terpengaruhi oleh hoax ini sehingga pasien ini bisa membangun kepercayaan ke dokter maupun perawatan medis. Udah situ aja dok. Kasih. Kasih. Bagus ya, ya. Padahal enak loh. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, kayaknya lebih menantang ya. Jadi kebetulan karena bidang saya di vaksin penyakit dalam, memang sebagian yang saya hadapi adalah orang yang pernah bersentuhan dengan hoax ya, atau menjadi korban. Meyakinkan orang untuk vaksinasi tidak mudah. Udahlah banyak berita bohongnya, bayarnya mahal pula ya. Udah dia khawatir, takut, terus disuruh bayar mahal lagi gitu ya. Jadi memang nomor 1 yang jelas perlu pengetahuan literasi yang mendalam itu dulu. Kalau nggak jago, nggak paham, pasti nggak akan bisa. Yang kedua belajar terus tentang komunikasi ya. Kalau saya pribadi saya sadar ini eranya pasien tuh mencari dokter yang komunikatif, informatif. Ya, pintar aja nggak cukup. Walaupun dokter yang diem sama yang komunikatif, pasiennya sih sembuh-sembuh aja, sama-sama sembuh gitu. Tapi biasanya kepuasannya beda. Ya, kalau sekarang kebutuhannya biasanya yang informatif gitu kan. Nah, jadi ya saya harus berusaha gitu kan, membuka diskusi gitu. Kemudian jangan terlalu gampang baper ya. Kan maksudnya kadang-kadang kan pasien gitu, saya baca-baca kalau salah kamu gitu enggak ya. Saya biasa dengerin dulu gitu kan, oke kasih kesempatan, tapi kalau udah terlalu panjang kita boleh potong lah. Bapak Ibu itu enggak benar bla bla bla, yang benar begini. Terus jelaskan, nanti setelah itu kalau udah saya selalu menutup biasanya, ada yang mau ditanyakan lagi enggak gitu. Jadi enak ya. Berarti harus punya public speaking juga dok ya? Iya, dan itu kan bisa dilatih ya bisa dilatih. Kalau kita enggak pernah ikut latihan, tidak berusaha gitu ya. Memang susah gitu ya itu. Terus pertanyaan pertama, soal makanan-makanan yang dibakar, betul ya. Jadi beberapa makanan yang dibakar, terutama pada suhu yang sangat tinggi, itu akan membentuk senyawa, saya lupa ya, akril apa gitu ya, nanti bisa dibaca, itu bisa bikin kanker. Tapi teman-teman kalau teman-teman baca, makanan yang digoreng pun jadi kanker, makanan yang dibakar pun jadi kanker. Ya, makanan yang diasinkan, diawetkan juga jadi kanker. Jadi sebenarnya kita ini sekarang kalau dalam bahasa itu sedang berenang di lautan karsinogenik. Karsinogenik itu semua zat yang bisa bikin kanker ya. Cuman gini, kanker itu sifatnya multifaktorial.
Jadi kalau pernah dengar misalkan ada saudara kita kanker A, wah ini karena makan mie instan kebanyakan. Tidak begitu konsepnya. Kanker itu rumit dan kompleks. Orang itu seseorang sampai dia bisa sakit kanker, itu ada faktor genetiknya, ada faktor lingkungannya, baru dia jadi kanker. Jadi kita jarang sekali bisa menuduh satu hal spesifik, itu yang bikin dia kanker. Ada sih beberapa ya, contoh kalau pada perempuan kanker leher rahim, kanker serviks, itu karena jelas virus namanya HPV, itu udah jelas ya. Tapi kalau kanker paru, kanker payudara, kanker usus itu jauh lebih kompleks ya. Jadi tentu kita dalam sehari-hari nggak mungkin lah nggak pernah makan sama sekali makan bakar-bakaran apa, dibolehkan kok ya. Tapi tadi kita pelajari ini kira-kira apa sih yang mana yang risikonya tinggi, yang tadi suhunya ekstrim segala macam, dan kita selang-selingi dengan makan yang lebih sehat lah. Itu aja mungkin ya. Coba nanya juga, ya, boleh? Boleh. Saya pernah dengar juga tuh dok, apa emang di sel kanker itu memang ada di setiap tubuh manusia, kemudian dia cuma butuh pemicunya kayak tadi misalnya bakar-bakaran tuh, berkembang atau gimana? Jadi tuh, gini, kita tubuh manusia kan terdiri dari sel ya. Sel kita itu sudah diprogram Pak Edo. Kapan dia hidup, kapan dia bekerja, kapan dia mati. Sel itu kita kan juga dia memperbanyak ya, dia membelah. Itu sudah diprogram. Dalam sehari sekian, nanti dia mati. Sel kanker itu sel-sel tadi yang nggak bisa diatur. Sesimpel itu sebetulnya ya. Jadi sel-sel yang tadinya harusnya diprogram ketat, tapi dia kehilangan kontrolnya. Tubuh tidak bisa kontrol. Dia berkembang dengan pesat, merusak sel-sel sehat di sekelilingnya, nyebar kemana-mana, jadilah kanker. Jadi betul, ada betulnya bahwa kita semua nih, kita nggak ada yang tahu ya, kita punya potensi genetik kanker itu nggak tahu. Sekarang sih bisa dicek, udah canggih ya. Sekarang kita bisa cek genetik tuh. Misalkan pas ini orang A, dia punya faktor risiko kanker A, bisa. Artinya kalau dia nggak hati-hati dia jadi kanker beneran, tapi belum tentu jadi kanker gitu. Sekarang udah secanggih itu sebetulnya. Tapi betul kita semua punya potensi untuk kanker, itu betul sekali. Makasih dok. Wow, oke, yang penting ya kita harus Mumpung. menjaga kesehatan kita ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Teman-teman terima kasih ya tadi sudah bertanya, mudah-mudahan gak ada lagi yang mengganjal ya pertanyaannya ya. Oke, tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita. Yang luar biasa tadi ya, Dr. Dirga sudah berdiskusi dengan kita dan juga Mas Edu sudah menjawab. Mudah-mudahan acara Kumpul Fakta ini juga terus ya Mas Edu ya, selalu kita galakan ya. Dan juga ada Cek Fakta Roadshow, betul ya Mas Edu? Teman-teman kalau diundang jangan kapok ya, Bapak Ibu dosen. Seru banget. Terakhir nih boleh nih ya pesan-pesan nih untuk teman-teman yang ada di sini dan juga yang sekarang sedang menyaksikan kita secara streaming nih. Boleh dari Dr. Dirga terlebih dahulu. Baik, teman-teman ya, bahwa ayo tingkatkan literasi kita ya, terutama dalam soal ini kesehatan, kalau pesan dari saya ya. Jadi ayo banyak baca, jangan malas-malas, jangan cuma nonton video doang ya, banyak baca, jadi orang yang kepo, ingin tahu ya, itu budaya yang bagus gitu. Kemudian paparkan diri kita itu dalam atmosfer akademik gitu ya, jadi baca buku, baca artikel, whatever gitu ya, pokoknya baca aja deh ya, baca aja, mungkin tidak langsung terasa manfaatnya saat itu tapi bisa nanti, dan itu menjadi budaya ya. Yang kedua, please hati-hati banget kita, apalagi yang muda-muda, yang mahasiswa ini, jangan menjadi korban apalagi bagian dari produsen hoax ya. Jadi kebiasaan kita itu yang tadi saya bilang memforward berita nggak jelas, stop, berhenti. Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa menyadarkan orang di sekeliling kita gitu ya, atau malah berpartisipasi, bergabung jadi timnya Liputan 6 untuk bikin fact checker segala macam, itu bagus banget ya. Dan mungkin kelihatannya simple ya, atau nggak penting apaan sih, tapi hati-hati, kalau saya udah bilang hoax kesehatan taruhannya nyawa. Satu counter berita aja itu kita tidak tahu bisa menyelamatkan berapa nyawa gitu. Betul. Itu barangkali juga untuk teman-teman Liputan yang supaya selalu semangat ya. Siap, udah banyak banget inovasinya, saya udah tahu semua. Ada buku karikatur yang dikirim ke saya juga tuh ya. Ya, komik. Komik itu nanti yang nanya dikasih komik ya. Komik tuh, nah itu ya. bagus banget ya. Jadi kayak gitu-gitu teman-teman. Ayo, dan itu kan mudah ya, modalnya cuman handphone kita ya, internet sama pengetahuan gitu. Jadi walaupun ini sukarela gratis apa semua, saya sih meyakini bahwa itu menjadi sumbangsi kita terhadap masyarakat sekeliling kita gitu. Itu oke. Oke, terima kasih Dr. Dirga. Dari Mas Edu boleh pesan-pesannya untuk teman-teman?
Sama persis. Itunya baca, kalau apa namanya, zaman dulu kan kecil kita hobi apa? Membaca gitu kan. Sekarang kayaknya hobi udah nggak ada. Tapi emang kalau kaitannya itu kan yang secara umum, tadi kan dari sisi kesehatan. Saya secara umum juga seperti Dokter Diga memberikan pesannya seperti itu. Tapi untuk yang kaitan dengan hoax dan literasi itu memang hati-hati. Terus yang paling penting itu jangan sampai kita ikut menjadi penyebar gitu. Oke, kita termakan hoax, tapi jangan sampai kita ikut menyebarkan. Makanya kalau memang informasinya belum yakin, belum pasti, mendingan berhenti di di kita. Kalau lebih pengen kepo lagi, tanya ke yang tahu gitu kan. Ini bener nggak sih gitu. Ya ngecek gampang kok. Nanti ada tutorial cek fakta juga dari Wicak. Nanti teman-teman bisa melihat sebetulnya nggak terlalu sulit gitu untuk mengecek sebuah peristiwa itu benar atau hoax gitu. Itu sih Stella. Oke baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan dong. Untuk acara kita hari ini, diskusi kita hari ini yang luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Dirga, terima kasih Mas Edu. Oke, silahkan bangkit berdiri boleh, karena di sini akan ada pemberian plakat untuk Dokter Dirga yang akan diberikan oleh pemimpin redaksi liputan6.com oleh Mbak Elin. Iya. Oke, kita foto terlebih dahulu, boleh Mas Edu? Iya, ini dia, tadi adalah plakat pemberian dari Liputan 6 kepada Dokter Dirga yang sudah hadir hari ini sebagai narasumber kita dan berdiskusi. Baik, terima kasih. Boleh foto lagi? Iya, kita akan abadikan dulu momennya. Dokter Dirga, narasumber kita bersama dengan Mbak Elin, Pimret dari liputan6.com. Oke, luar biasa, terima kasih. Iya, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua tadi diskusinya ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih tadi udah nanya, mudah-mudahan habis ini pulang gak ada yang ngeganjel gitu ya. Karena kita udah dapat informasi banyak banget tadi yang udah di-share sama Dokter Dirga dan juga Mas Edu gitu. Fun fact-nya memang ternyata kita percaya dikit-dikit, aduh habis makan daging kebanyakan nih koles gitu, padahal enggak. Terus ini juga nih, kebanyakan dari kita kalau udah banyak medsos, kita tuh suka self-diagnose sendiri. Nah itu tuh, aku kayaknya kenapa ya suka deg-degan, suka pusing, aduh kayaknya gue mental health deh. Ada gak sih yang kayak gitu, sering kan kita melihat gitu di media sosial, jangan-jangan gue depresi nih atau apa. Nah jangan sampai gitu, apalagi masa kita menjudging diri kita sendiri seperti itu, enggak dong pastinya. Nah ngomong-ngomong soal hoax tadi udah di-mention sama Mas Edu juga gitu ya, gimana sih caranya biar kita mencari tahu hoax itu gimana, ada tutorialnya kah? Wah nanti akan disampaikan nih sama rekan saya, tapi sebelumnya ada video yang bakal kita saksikan nih ya teman-teman ya. Kita akan saksikan sama-sama videonya. Di media beredar nih di media sosial video yang diklaim cara mengeluarkan racun dari tubuh. Katanya cukup merendam kaki kita dengan metode ion elektrik. Jadi kita diminta merendam kaki di dalam sebuah wadah berisi air. Nah di wadah itu ada semacam alat atau komponen yang mirip aki. Katanya sih terapi ini namanya ion elektrik. Tonton langsung aja deh videonya. 25 menit, Masya Allah, innalillahi, tuh kaki Abi racunnya banyak, Allahumma sholli. Tapi emang benar segampang itu? Coba deh kita tanya langsung ke ahlinya ya. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung terkait kebenaran dari video tersebut, apalagi membuang racun begitu. Jadi kemungkinan besar warna oranye tersebut itu adalah suatu reaksi kimia, mungkin oksidasi antara air, kemudian ada mineral, kemudian ada garam, kemudian ada elektroda dari perangkat tersebut. Dalam tubuh, organ yang berfungsi untuk membuang racun itu adalah hati, ginjal, kemudian paru, ada sistem asam basa, ada sistem redoks dalam tubuh, ada sistem antioksidan. Komponen tersebut yang membuang atau menetralisir racun di dalam tubuh kita. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk kesehatan ginjal, hati, makan yang sehat, banyak makan sayur dan buah, itu adalah cara terbaik untuk membuang racun, termasuk olahraga 150 menit seminggu, kemudian hidup sehat, tidur teratur gitu.
Jadi, mulai sekarang jangan gampang tuh percaya dengan video-video viral tentang klaim kesehatan yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan kita. Nah, itu dia tadi adalah salah satu video konten dari Cek Fakta Liputan6.com. Dan kita juga sering banget bikin video edukasi seperti itu ya, dengan mencari short-short yang memang banyak banget ini hoax-hoax di media sosial. Tapi nggak cuma video, ada artikel juga teman-teman yang mungkin bisa dibaca ya di liputan6.com tentunya. Tinggal klik aja di Cek Fakta, itu semua ada. Oke, terus gimana caranya kita mencari tahu ini hoax apa bukan? Cara mendeteksi yang gimana? Kita langsung tanya aja ya sama fact checker liputan6.com, ada Mas Wicak yang akan mempresentasikan. Silakan Mas Wicak. Ya, terima kasih Sela. Izin dok, izin Mbak Elin. Teman-teman sebelumnya perkenalkan saya Wicak dari tim fact checker liputan6.com. Pertama, pernah nggak sih teman-teman mendapat informasi yang viral di media sosial atau di aplikasi percakapan? Apa saja sih bentuknya? Kira-kira teman-teman ada yang bisa bantu? Apa kakak? Foto, betul. Video. Dan biasanya tulisan ya, teks ya. Lalu bagaimana sih cara kita mendeteksinya? Yuk, pertama adalah caranya kita melihat informasi tersebut apakah mengandung emosional atau tidak. Karena indikator informasi itu hoax, seperti yang tadi Dokter Dirga katakan, adalah mengandung emosi kita, bisa memancing kemarahan emosi kita. Makanya untuk langkah pertama menghindari hoax adalah dengan berpikir jernih, melihat informasi tersebut lebih jeli dan tidak langsung menggunakan emosi atau malah kita langsung membagikan ke orang lain. Next. Nah, salah satu konten hoax yang beredar di tengah-tengah kita adalah berbentuk seperti yang di slide. Pertama, mengandung kekhawatiran. Ini salah satu contoh hoax yang beredar di aplikasi percakapan. Next. Nah, salah satu hoaxnya juga, biasanya hoax-hoax itu mencatut nama-nama tokoh besar seperti artis, pejabat, perusahaan terkenal, bahkan yang tidak terkenal, dan instansi pemerintah untuk mengelabuhi masyarakat. Nah, next. Hoax juga ternyata mengikuti perkembangan zaman ya. Berkembangnya teknologi digital membuat para pembuat hoax juga memanfaatkan itu, salah satunya adalah kecerdasan buatan atau AI yang biasa kita sebut AI. Nah, ini salah 3 di antara sekian hoax yang kita sudah ungkap dengan menggunakan AI. Nah, yang kita temukan biasanya hoax itu memanfaatkan tokoh-tokoh besar diganti dengan suara atau konteks yang berbeda dengan video aslinya. Bagaimana sih cara mendeteksi hoax AI tersebut? Next. Tentu seperti virus, kita juga punya vaksin. Nah, ketika hoax AI muncullah tools-tools untuk mendeteksi AI tersebut. Yang biasa kita gunakan adalah diantaranya Hugging Face, lalu kemudian ada AI or not, dan having moderation. Nah, AI untuk perkembangan AI saat ini kan belum sempurna ya. Cara mudahnya adalah dengan memperhatikan
konten AI tersebut, biasanya ada celah konten yang ditampilkan masih terlihat kasar, dan itu salah satu cara awal kita untuk mendeteksi AI. Next. Nah, ini salah satu tools yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi konten tersebut hoax atau bukan. Salah satunya fake image detector. Next. Nah, caranya seperti yang kita lihat, konten yang mau kita periksa dimasukkan ke dalam mesin itu dengan cara menguploadnya, kemudian mesin itu akan menilai seberapa besar konten tersebut kecenderungan untuk ke AI atau bukan. Next. Nah, ini salah satu tools juga namanya AI or not. Penggunanya juga sama, mudah. Kita masukkan, kita upload konten AI tersebut, terus kemudian mereka akan mendeteksi seberapa besar konten tersebut kemungkinan digunakan menggunakan AI. Next. Ini hoax foto, konten foto menjadi salah satu yang digunakan untuk bahan hoax. Seperti foto ini terlihat Barack Obama berada di pinggir jalan dengan latar belakang kendaraan yang identik di Indonesia. Ternyata apakah benar Barack Obama sedang minum es kelapa di pinggir jalan? Cara mendeteksi foto ini juga mudah ya. Kita bisa menggunakan tools-tools yang sudah tersedia seperti Google Image, lalu Yandex. Caranya pun mudah. Next. Untuk Google Image kita ambil contoh pakai Google Image karena akrab dengan kita penggunaannya. Kita ambil foto atau video yang identik dengan yang dijadikan bahan konten hoax tersebut. Nah, kita upload ke mesin pencari tersebut. Nah, dari situ mesin pencari tersebut akan mengeluarkan foto atau video yang identik dengan konten yang diklaim tersebut. Biasanya akan muncul lewat situs-situs yang benar-benar sesuai konteksnya. Next. Nah, ini hasil penelusuran kami. Ternyata faktanya Barack Obama itu nggak sedang minum es kelapa di pinggir jalan, tetapi di pinggir sungai di wilayah luar negeri. Jadi begitulah cara kita mendeteksi hoax-hoax yang beredar di tengah masyarakat, khususnya di media sosial. Next. Oh, cukup teman-teman, terima kasih. Oh iya lupa. Apa kamu mau nemenin aku di sini ya? Nah, tadi udah dikasih tahu juga sama Mas Micak ya teman-teman ya, gimana cara mendeteksi hoax gitu kan. Jadi gampang banget tutornya tadi, tinggal diikutin. Oke, habis ini aku mau bagi-bagi lagi hadiah Rp100.000 ya. Dan ini untuk 2 orang yang beruntung. Tapi 1 orang cepet kok ya, nggak dibagi 2. Pertanyaan masih sama seperti tadi gitu ya, tinggal jawab aja hoax apa fakta, terus kasih reasonnya. Oke, yang pertama nih pertanyaannya, menahan kentut bisa bikin kanker. Hoax apa fakta? Aduh, ini yang mana nih teman mahasiswa atau yang mana nih? Oh gitu. Gimana nih Mas Edu? Nih ada 2 nih Mas Edu nih. Boleh deh yang baju putih deh, sini.
Namanya siapa? Hendrita. Hendrita. Jadi jawabannya menahan kentut bisa bikin kanker, hoax apa fakta? Hoax. Alasannya? Karena saya juga suka nahan kentut nggak kena kanker. Ini jadi pengalaman kamu pribadi ya? Oh gitu, cuman gitu aja jawabannya? Iya, Atau ada kalau alasan secara ilmiahnya medis gitu? Kalau secara medis, iya karena itu kan juga gak ada yang sel-sel kimia yang masuk ke dalam tubuh juga. Itu cuma nahan kentut aja, kayak kita nahan udara yang harusnya keluar, terus kayak gak ada efeknya juga di tubuh gitu. Oke, ini selain kamu ada suka nggak yang sering nahan-nahan nih teman-teman nih? Karena lagi sama gebetan gitu ya, tiba-tiba pengen kentut terus ditahan gitu ya? Iya. Kenapa kamu suka nahan kentut? Karena sebetulnya aku juga ada masalah perut juga, jadi kayak kalau tiap kena lambung itu kan suka kentut-kentut ya Kak. Apalagi kalau di MRT, di KRL. Jadi kayak aku nahan kentutnya di transportasi umum. Oh gitu, karena lebih di tempat umum ya, malu juga kan ya saya. Oke, jadi jawabannya apa nih? Jeng 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 jeng. Ya, jawabannya adalah hoax ya. Menahan kentut tidak menyebabkan kanker. Bau busuk dari kentut yang tercium itu asalnya dari gas hidrogen sulfida yang dihasilkan oleh sistem pencernaan. Gas yang belum dikeluarkan dapat menyebabkan perasaan kembung yang nggak nyaman. Oke, jadi 100.000 rupiah. Makasih Kak. Nanti dicatat nomornya ya, oke. Baik, sekarang satu lagi nih. Agak ribet ya bawa mic juga ya. Oke, teman-teman, membaca buku dalam posisi gelap bisa merusak mata. Oke, gantian ya dari Wisma sudah. Sekarang kamu yang baju biru dulu. Sini. Nama kamu siapa? Nama kamu Fakta. Nama saya Nurkolis dari Universitas Esa Unggul. Oke, jawabannya? Fakta. Fakta iya. Membaca buku dalam posisi gelap bisa merusak mata. Oke, fakta alasannya? Karena kita nggak bisa melihat tulisan di buku itu secara jelas. Oke, bener gak ini? Dok, bener gak dok? Terdirkan nih kita nih. Oh gitu. Berarti jawabannya fakta nih. Membaca buku dalam posisi gelap bisa merusak mata. Coba kita tanya dulu mesin pencari jawaban dari cek fakta, jawabannya apa nih? Jeng 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 jeng. Loh. Tapi jawabannya hoax di sini loh. Bener. Oh, jadi hoax nih. Jadi salah apa benar jadinya teman-teman? Salah, nggak apa-apa ya. Dapat Hokben. Oke, terima kasih. Oke, gimana nih? Satu lagi apa gimana Mas Edu? Satu lagi ya, boleh ya. Satu lagi. Nah, ini nih. Tidur dengan rambut basah bisa bikin flu. Hoax apa fakta? Tidur dengan rambut basah bisa bikin flu. Kamu, iya. Sini maju deh. Oke, nama saya Dwi Sulistiani dari Universitas Juanda. Izin untuk menjawab pertanyaan. Ketika rambut basah itu bisa bikin flu apa enggak? Menurut saya tuh enggak, karena pada saat itu saya pernah ke dokter, dia bilang bahwa flu tersebut tuh disebabkan oleh virus. Jadi ditanya nih, kamu kenapa bisa flu kayak gini gitu kan? Apakah ada kegiatan di luar? Aku bilang gini, aku kadang suka naik angkot dan memang suka banyak orang yang batuk. Pada saat saya pulang tiba-tiba saya flu kayak gitu Kak. Tapi gak tahu ya benar apa enggaknya, coba kita lihat. Kita lihat aja nih di mesin mencari fakta, benar atau enggak tidur dengan rambut basah bisa bikin flu? Jawabannya adalah wow, jawabannya adalah hoax ya. Jadi benar. Oke, terima.
Tadi aku baru dikabarin loh, ternyata hadiahnya tuh nggak 100.000 tapi 200.000 ya satu orang ya, Lumayan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ke siapa nih? Ke teman-teman aja. Oke, terima kasih ya teman-teman. Apa? Oh udah habis hadiahnya, aduh maaf ya. Lain kali nanti kita bagi-bagi hadiah lagi. Karena nggak cuma hari ini, nanti acaranya juga bakal ada lagi ya. Mbak Elinnya bener ya? Tuh sebagai pemimpin redaksi udah bilang oke. Jadi teman-teman nanti kalau diundang gitu ya datang lagi ke acara ini. Karena nggak cuma kuis hadiahnya yang kita dapat, tapi manfaat tadi gitu ya, ilmu pengetahuan penambah edukasi kita juga tadi setelah kita diskusi dengan narasumber kita. Sekali lagi terima kasih Dr. Dirga yang sudah datang, sudah jadi narasumber, Mas Edu juga dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Ayo terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Luar biasa banget ya. Karena nggak kerasa waktu juga yang akhirnya memisahkan kita ya teman-teman ya. Tapi meskipun kita harus berpisah sekarang ini, tapi ini adalah awal bukan dari akhir ya. Nanti di acara berikutnya kita akan kumpul fakta lagi dengan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dari teman-teman juga dan dari kita liputan6.com. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya Sheila Oktarina pamit undur diri mewakili teman-teman yang bertugas. Selamat sore dan sampai jumpa. Langit biru cerah, pemandangan yang indah, tanpa kita sadari itu takkan abadi. Our future is intertwining with the earth, but we hurt our own mother. She's dying and crying for love. Catastrophe will come, there is no escape. If you think that you can move through Mars or Moon, jangan mimpi, jangan cuma melamun. Langit biru bukannya merah marun. Jangan biarkan dunia bersedih, karena itu cuma bikin pedih. My friends, there is no planet B. Rumah kita cuma ada di sini. Let's answer the earth's calling. Small angel came to save us all. It's not today. Together we can do better. Bersama kita kuat melakukan hal hebat. Semesta melihat. Together we can do better. Bersama kita kuat melakukan hal hebat. Semesta melihat. Together we can do better. Can do better. Can do better. Catastrophe will come, there is no escape. If you think that you can move through Mars or Moon, jangan mimpi, jangan cuma melamun. Together we can do better. Jangan Let's biarkan answer the dunia earth's bersedih, calling. karena Small itu angel cuma came bikin to save pedih. us